Halaman kecil formasi yang menyelimuti halaman kecil jauh lebih sempurna dari yang dibayangkan Li Fuchen. Li Fuchen membutuhkan waktu seminggu tetapi dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Setelah lebih dari 2000 tahun, formasi tidak mungkin sempurna. Tampaknya metode menggunakan kesadaran tidak cukup pintar. Li Fuchen mulai mengujinya langkah demi langkah. Hei, aura ini. Beberapa hari kemudian, sosok besar lainnya tertarik. Ini adalah binatang Ibel 15 tingkat tinggi tingkat 5, beruang lapis baja perak. Beruang lapis baja perak tidak memiliki bulu di tubuhnya dan hanya memiliki pelat baja perak seukuran telapak tangan, pertahanannya bahkan lebih baik daripada monster puncak level kelima. Seperti banteng Ibel 15 yang kuat, beruang lapis baja perak benar-benar tertarik oleh Li Fuchen dan aroma tulang binatang Ibel 15 di kolam, dia benar-benar mengabaikan halaman dan langsung terbang ke sana. Berdengung, jebakan formasi diaktifkan, dan beruang lapis baja perak segera jatuh ke dalamnya. Dentang, 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 dentang. Pertahanan beruang lapis baja perak sangat tinggi. Rumput seperti pedang tidak dapat menembus armornya sekaligus, tetapi hanya dapat meninggalkan retakan kecil di atasnya. Untuk sesaat, percikan api beterbangan, itu terlihat sangat cantik. Namun seiring berjalannya waktu, beruang lapis baja perak tidak tahan lagi. Segala sesuatu mempunyai titik kritis. Jika Anda membenturkan sepotong kayu ke batu yang keras berkali-kali, pada akhirnya kayu tersebut akan pecah berkeping-keping. Pembelaannya tidak sampai pada titik mengabaikan pemotongan rumput. Klik, sepotong baju besi retak, dan bekas darah berceceran. Segera setelah itu, potongan baju besi lainnya yang rusak parah juga retak. Tidak bisakah kamu menahan monster tingkat tinggi tingkat 5? Li Fuchen memiliki pemahaman tentang halaman rumput formasi pemahaman yang lebih dalam. Setelah terjebak dalam formasi, kecuali mereka dapat melarikan diri, monster level tinggi level kelima akan terjebak dan dibasmi hidup-hidup. Jika prajurit level tinggi di alam terlahir kembali masuk, waktu untuk mendukung mereka akan lebih singkat. Tidak lagi melihat beruang lapis baja perak, Li Fuchen terus mempelajari kesadaran. Akhirnya, ketika beruang lapis baja perak itu berlumuran darah dan akan mati secara tragis, Li Fuchen menemukan cacat dalam formasinya. Dia menemukan bahwa ketika kesadarannya diencerkan hingga ekstrim, kesadarannya dapat menembus ke dalam formasi sebentar, sehingga dia dapat mengamati formasi tersebut dengan lebih detail. Tentu saja, untuk mencairkan kesadaran sedemikian rupa, kesadaran pertama-tama harus sangat kuat dan ulet. Pejuang alam reinkarnasi biasa tidak dapat mencairkannya sampai sejauh ini. Dan untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika dia bisa mencairkannya sampai sejauh ini, miliknya kesadaran tidak bisa menahannya, erosi formasi mungkin akan terhapus sebelum menembus. Setelah mengamati formasi dengan cermat, Li Fuchen dapat melihat banyak kekurangan dalam formasi. Cacat ini tersembunyi di bawah permukaan formasi. Hanya ada lapisan tipis kekuatan formasi yang menutupi bagian luar. Dia hanya perlu menembus lapisan tipis ini, kekuatan formasi dapat menghancurkan formasi. Tidak berani gegabah dan menyia-nyiakan kesempatan, Li Fuchen mengeluarkan pedang pembasmi surga, energi ungu dari 9 revolusi berubah menjadi energi pedang perunggu, dan Li Fuchen menikamnya dengan pedangnya. Klik, retakan tak terlihat muncul, dan pedang pembasmi surga di tangan Li Fuchen membeku di sana. Hancurkan, ki yang membuat marah beredar dengan gila-gilaan. Li Fuchen mengepalkan pedang pembasmi surga dengan kedua tangannya dan menusuknya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, cahaya berkedip-kedip, dan formasi yang menyelimuti halaman kecil itu akhirnya runtuh dan menyebar. Pada saat ini, beruang lapis baja perak menjerit dan dipotong-potong oleh rumput hijau yang tak terhitung jumlahnya, potongan-potongan itu ditelan oleh rumput dan menghilang tanpa jejak. Monster tingkat tinggi tingkat kelima yang agung akhirnya menjadi makanan bagi halaman rumput. Tidak perlu merasa kasihan pada beruang lapis baja perak itu, Li Fuchen membuka pintu halaman kecil dan masuk. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebatang pohon besar. Pohon besar ini telah tumbang dalam tahap layu, namun terdapat sekuntum bunga kuning putih di dahan besarnya. Li Fuchen dapat mencium aroma yang samar-samar. Wewangian ini berasal dari bunganya yang berwarna kuning dan putih. Tubuhku terasa lebih ringan. Bunga jenis apa ini? Li Fuchen cukup terkejut. Dia telah menyerap terlalu banyak esensi dan darah binatang Ibel 15 sebelumnya, yang menyebabkan banyak kotoran di tubuhnya dan membuatnya merasa sangat berat. Tapi sekarang, hanya dengan menghirup aromanya, bebannya sepertinya sudah sangat ringan. Bagaimana bisakah dia tidak terkejut? Jika ada pejuang yang berpengetahuan luas di alam terlahir kembali di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa pohon besar ini adalah pohon roh terbang yang terkenal, dan bunga di pohon itu adalah bunga roh terbang yang berharga.
Bunga Feiling merupakan bahan utama pemurnian pil kelahiran kembali dan salah satu bahan utama pemurnian pil kelahiran kembali, yang mempunyai khasiat menghilangkan kotoran dan mencuci kotoran. Namun pohon Feiling mekar setiap 100 tahun sekali, dan jumlah mekarnya setiap kali berkaitan dengan umur pohon tersebut. Pohon yang berumur 100 tahun akan mekar 10 bunga, dan pohon yang berumur 1000 tahun akan mekar 100 bunga. Konon sebatang pohon Feiling yang berumur 10.000 tahun dapat mekar 10 pohon Feiling emas bunga. Bunga Feiling pada waktu itu juga mempunyai nama yaitu bunga Feiling. Namun membudidayakan pohon Feiling bukanlah perkara mudah. Pohon Feiling mempunyai kebutuhan nutrisi yang sangat tinggi. Apabila nutrisinya tidak mencukupi, maka pohon Feiling lambat laun akan layu. Ketika layu sempurna, pohon Feiling akan mati. Waktu, kecuali ada harta seperti mata air kehidupan, tidak akan ada cara untuk bangkit kembali. Li Fuchen mengulurkan tangannya dan menyedot bunga kuning putih ke tangannya. Wow, saat berikutnya, pohon besar itu langsung layu, tanpa ada sisa kehidupan. Memasukkan bunga kuning putih ke dalam kotak batu giok yang berharga, Li Fuchen memandangi pohon besar itu dan berpikir apakah pohon itu layu. Sayangnya kantong penyimpanannya terlalu kecil untuk menampung pohon sebesar itu. Jika tidak, jika Anda mengeluarkannya dan mengolahnya dengan hati-hati, Anda mungkin bisa menghidupkannya kembali. Setelah mengasihani dirinya sendiri, Li Fuchen melihat sekeliling halaman. Tidak ada apapun di halaman kecuali pohon besar. Perlahan menghembuskan napas, Li Fuchen berjalan menuju rumah. Mencicit, pintu kamar dibuka, dan Li Fuchen melihat apa yang terjadi di kamar itu. Ada 4 ruangan di dalam rumah, termasuk kamar tidur, ruang tamu, ruang alkimia, dan ruang retret. Tidak ada apapun di kamar tidur dan ruang tamu. Di ruang alkimia, ada tungku alkimia dan labu kecil yang tergantung di dinding. Tungku alkimia kosong, tetapi setelah Li Fuchen mengambil labu kecil itu, dia menemukan suara ramuan yang bergulir di dalamnya. Eliksir, mata Li Fuchen berkilat, dan dia dengan cepat membuka sumbat labu kecil itu. Tiba-tiba, hembusan ramuan memenuhi udara yang membuat tubuh terasa sangat ringan. Itu pil kelahiran kembali. Meskipun dia belum pernah melihat pil kelahiran kembali, Li Fuchen punya firasat bahwa pil ini adalah pil kelahiran kembali yang diimpikan oleh Penatua Agung Zhao Wu. Ada 3 pil terlahir kembali di dalam labu kecil, masing-masing berbentuk montok dan bulat, memancarkan aura kegembiraan. Setelah memasukkan gabus dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, Li Fuchen menunjukkan senyuman di wajahnya. Meskipun dia tidak berencana untuk meminum pil aborsi, dia sangat puas dengan nilai dari pil aborsi. Di benua Donglin, ada banyak prajurit yang terperangkap di alam Tiangang. Tahukah Anda, bahkan tulang akar bintang 5 pun mungkin tidak bisa memasuki alam kelahiran kembali, apalagi tulang akar bintang 4. Pil yang terlahir kembali sudah cukup untuk menciptakan pejuang yang terlahir kembali. Melihat tidak ada apapun di ruang alkimia, Li Fuchen berjalan ke ruang retret terakhir. Ruang retret kosong, tidak ada kekacauan sama sekali, kecuali kasur yang diletakkan di tanah. Kasur ini, Li Fuchen memandangi kasur itu. Kasurnya berwarna kuning muda dan terlihat biasa saja, namun, begitu kesadaran Li Fuchen semakin dekat, dia segera menyadari bahwa ada aura yang sangat dalam yang tersembunyi di dalam kasur tersebut. Setelah berpikir sejenak, Li Fuchen duduk bersila di kasur. Dalam sekejap, cahaya kuning pucat menyelimuti Li Fuchen. Li Fuchen hanya merasa jiwanya jauh lebih murni dan nyaman, seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia dan tidak ada yang lain. Kasur yang misterius. Li Fuchen tidak tahu bahwa kasur ini adalah harta karun. Harta karun yang memungkinkan orang bermeditasi seni bela diri. Harta karun semacam ini seringkali bernilai tak terbatas. Karena kecepatan pencerahan setiap orang ada batasnya, dan kasur ini dapat memungkinkan orang menembus batas tersebut dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Panen dari ekspedisi ini jauh di luar imajinasi. Mungkinkah ini terkait dengan keberuntungan bintang-bintang? Li Fuchen tidak bisa tidak memikirkan hal lain. Gunung Xingyun adalah tempat takdir benua Donglin berada. Mampu memperoleh segel perang Tiangang berarti ia mewarisi takdir bintang Gunung Xingyun. Sebagai bintang nomor 1 di daftar bintang, Li Fuchen memiliki segel perang Tiangang yang sempurna, dan keberuntungan bintangnya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Awalnya, Li Fuchen tidak terlalu memperhatikan masalah ini, lagi pula, kekayaannya terlalu ilusi. Namun kini, ia merasa keberuntungan bintang itu ada. Ketika kembali ke ruang alkimia, Li Fuchen tiba-tiba mendapat ide dan menyingkirkan tungku alkimia. Jika prediksinya benar, halaman kecil ini seharusnya menjadi kediaman tetua sebenarnya dari Sekte Langit Hitam,
dan tetua sebenarnya dari Sekte Langit Hitam setidaknya adalah makhluk tingkat rendah di alam Dowling. Tungku yang dia tinggalkan bukanlah tungku biasa, jika tidak maka tungku tersebut tidak akan cukup untuk menyempurnakan pil reborn. Berjalan keluar dari halaman kecil, Li Fuchen tiba-tiba mengerutkan kening, ada Ibel 15 level 5 di halaman. Setan tingkat 5 adalah puncak keberadaan di benua Donglin, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada binatang Ibel 15 tingkat puncak 5. Hanya binatang Ibel 15 tingkat puncak khusus 5 seperti gajah gunung mengguncang harimau pola Ibel 15 dan ratu yang membatu yang dapat membuat mereka kewalahan. Rerumputan hijau dipotong seperti pedang tajam pada Ibel 15 tingkat 5, bahkan tanpa merusak kulit Ibel 15 tingkat 5. Dalam hal ini, beruang lapis baja perak jauh lebih rendah daripada Ibel 15 tingkat 5. Ketika Li Fuchen melihat Ibel 15 tingkat kelima, Ibel 15 tingkat kelima juga melihat Li Fuchen. Tetapi dalam pandangannya, Li Fuchen berada di tempat yang sangat jauh, dan formasi jebakan mengacaukan pandangannya. Ibel 15 tingkat 5 meraung lagi dan berlari kencang kemanapun ia pergi, rumput yang terbang di atasnya hancur, dan ia tidak dapat melakukan apapun padanya. Formasi ini hanyalah formasi jebakan. Diperkirakan hanya bisa menjebak dan membasmi makhluk di bawah alam Dowling. Monster tingkat kelima adalah eksistensi puncak di bawah alam Dowling. Saya tidak tahu apakah formasi jebakan ini bisa lakukan apapun terhadap mereka. Setelah memikirkannya, Li Fuchen bersiap. Melangkahlah ke lempengan batu. Khawatir dengan perubahan pada lempengan batu, Li Fuchen secara khusus memindainya untuk melihat lempengan batu mana yang tidak tertutup oleh formasi jebakan. Benar saja, posisi lempengan batu yang tidak tertutup oleh formasi jebakan berubah. Jika Li Fuchen tetap kembali sesuai rute aslinya, dia akan langsung jatuh ke dalam formasi seperti Ibel 15 tingkat 5 dan mati mengenaskan dalam sekejap. Dengan sekejap tubuhnya, Li Fuchen melangkah ke lempengan batu pertama, diikuti lempengan batu kedua. Selama periode ini, Li Fuchen bahkan pernah bertemu dengan Ibel 15 tingkat 5. Untungnya, Ibel 15 tingkat kelima sepertinya tidak dapat merasakan jarak antara kedua sisi. Selain itu, energi yang dipancarkan Ibel 15 tingkat kelima juga diisolasi oleh formasi jebakan, sehingga tidak dapat melukai Li Fuchen secara tidak sengaja. Akhirnya, Li Fuchen melewati halaman dan kembali ke jalan raya. Adapun tulang monster di kolam, Li Fuchen tidak punya cara untuk mengambilnya dan hanya bisa meninggalkannya untuk waktu berikutnya. Tidak lama setelah Li Fuchen pergi, Ibel 15 tingkat 5 itu akhirnya terluka, dengan bekas darah muncul di tubuhnya. Namun, monster level 5 tetaplah monster level 5, tidak mudah untuk menjebak dan membasmi monster level 5. Klik, saya tidak tahu bagaimana Ibel 15 tingkat 5 ini mencapai penghalang formasi. Dia menggunakan kedua tangannya untuk dengan paksa merobek lubang, dan kemudian keluar dalam sekejap. Namun sebelum dia keluar, dia mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, separuh tubuhnya hampir terpotong oleh rumput, dan daging serta darahnya kabur. Sial, ada banyak mata di kepala terbuka Ibel 15 tingkat 5 ini. Mata inilah yang memungkinkannya menemukan penghalang formasi pada saat kritis. Namun, saat formasi terkoyak, intensitas serangan formasi meledak, meningkat, menyebabkannya mengalami trauma berat. Manusia itu benar-benar masuk tanpa cedera dan keluar tanpa cedera. Dia pastilah master formasi. Aku ingin tahu harta macam apa yang dia dapatkan. Ibel 15 bermata banyak itu menunjukkan ekspresi serakah dan kejam dan mengejar Li Fuchen ke arah dia pergi. Untuk waktu yang lama, Li Fuchen gagal menemukan halaman kecil kedua yang ditutupi oleh formasi. Li Fuchen memperkirakan bahwa pemilik halaman kecil, penatua tradisi sejati dari Sekte Langit Hitam, mungkin menyukai kehidupan yang tenang dan sederhana, jadi dia tinggal di luar kawasan tradisi sejati. Sudah waktunya untuk pergi. Dia menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Li Fuchen telah menerima manfaat yang cukup, dan sudah waktunya untuk kembali dan mencernanya. Manusia, tetap di sini. Pada saat ini, sesosok tubuh mengejarnya dari belakang. Itu adalah Ibel 15 bermata banyak. Tidak bagus. Ekspresi Li Fuchen berubah. Dia tidak menyangka Ibel 15 bermata banyak itu bisa melepaskan diri dari formasi jebakan. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengikuti rute untuk menjelajahi Sekte Langit Hitam. Dengan sekilas tubuhnya, Li Fuchen berlari dengan cepat. Sangat cepat. Ibel 15 bermata banyak itu sangat terkejut. Sebagai Ibel 15 tingkat 5, dia memiliki kekuatan fisik yang besar dan dapat terbang di tanah dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan seorang pejuang di alam terlahir kembali. Tentu saja, karena dia terluka parah, kecepatan larinya hanya 20 hingga 30% dari kecepatan biasanya saat ini.
Tapi ini juga sangat luar biasa. Namun, kecepatan Li Fuchen sebenarnya tidak lebih lambat darinya, akan sulit baginya untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Apakah kamu terluka parah? Melihat pihak lain tidak segera menyusul, Li Fuchen menghela nafas lega. Rerundewa Sekte Langit Hitam diselimuti formasi terlarang udara, bahkan prajurit di alam terlahir kembali tidak bisa terbang dan hanya bisa terbang di tanah. Terbang membutuhkan kebugaran fisik yang relatif tinggi, namun membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit. Karena Li Fuchen telah menyelesaikan bab keempat dari bab pelatihan tubuh gajah naga, kebugaran fisik Li Fuchen dianggap berada di tingkat teratas di antara para pejuang di alam kelahiran kembali. Lagi pula, sebagian besar pejuang di alam kelahiran kembali berlatih di tingkat atas, teknik pelatihan tubuh tingkat Xuan, hukum. Jika monster bermata banyak itu berada di masa kejayaannya, Li Fuchen tidak akan bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang masih ada peluang untuk perbaikan. Apa gunanya menjadi cepat? Pergilah ke neraka. Monster bermata banyak itu meninju, dan energi monster yang agung itu seperti badai, dengan cepat menyerang Li Fuchen. Seolah-olah dia tidak tahu, Li Fuchen berbelok di sudut dan menemukan jalan setapak, menghindari serangan Ibel 15 bermata banyak. Ini juga berkat formasi udara terlarang di Rerundewa Sekte Langit Hitam yang membatasi Qi Jin, yang sangat melemahkan kekuatan dan jangkauan Qi Jin, jika tidak, Ibel 15 bermata banyak, sebagai Ibel 15 tingkat 5, akan menjadi mampu menyerang hanya dengan satu pukulan. Itu cukup besar untuk menghancurkan sebuah kota. Jalan itu mengarah pada keterasingan, dan semakin dalam Anda pergi, suasana menjadi semakin tenang. Meskipun Rerundewa Sekte Langit Hitam sudah sunyi senyap, tidak ada suara. Tapi Li Fuchen masih merasa sedikit aneh. Memalingkan kepalanya, Li Fuchen memandangi Ibel 15 bermata banyak yang mengejarnya. Setan bermata banyak itu meraung, tetapi Li Fuchen tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Suaranya berangsur-angsur menghilang. Li Fuchen terkejut. Dia tidak merasakan fluktuasi formasi sama sekali, jadi bagaimana suaranya bisa hilang? Rupanya, Ibel 15 bermata banyak itu tidak menyadari ada yang aneh pada Xiao Dao, dia mengangkat lengan kanannya dan meninju Li Fuchen lagi. Diam-diam, kekuatan tinju hitam menembus langit, mengejar Li Fuchen. Namun pemandangan selanjutnya membuat Ibel 15 bermata banyak itu tertegun. Patung batu di sisi jalan tiba-tiba hidup kembali. Dia membuka mulutnya dan menghisap, dan kekuatan tinjunya terserap seluruhnya. Apa yang terjadi? Setan bermata banyak itu sangat tertekan. Kekuatan tinjunya begitu besar sehingga diserap oleh patung batu, bahkan Raja Jahat, pemimpin Sekte Tinju Jahat, tidak dapat melakukan ini. Tidak bisakah kita menggunakan kekerasan? Li Fuchen melihat pemandangan ini di matanya. Namun, dalam kontak dekat, patung batu itu seharusnya tidak dapat mencegah penggunaan kekuatan, pikir Li Fuchen dalam hati. Terlepas dari itu, Li Fuchen terus melangkah lebih jauh ke dalam jalan setapak. Dengan kesadaran yang luar biasa, dia mungkin tidak lebih lemah dari Ibel 15 bermata banyak dalam hal kemampuan bertahan hidup. Ibel 15 bermata banyak itu mengertakkan gigi dan mengikuti dari dekat. Bahkan formasi jebakan tidak dapat membasminya, hatinya agak sombong, berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia seharusnya sangat aman di luar area transmisi sebenarnya. Jejaknya sangat panjang, kemudian Li Fuchen yakin bahwa mereka tidak lagi berada di pinggiran wilayah warisan yang sebenarnya, tetapi masih menembus jauh ke dalam wilayah warisan yang sebenarnya. Orang pembawa sial, Ibel 15 bermata banyak itu sedikit bersemangat. Dia masih bisa menjadi sombong di luar area sebenarnya, tetapi jika menyangkut bagian dalam, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Lagi pula, ada banyak tetua sejati yang tinggal di wilayah warisan sejati, masing-masing tetua warisan sejati ini berada di alam Dowling, dan metode yang mereka tinggalkan lebih kuat dari yang terakhir. Akhirnya, jejak itu menghilang, dan seorang manusia serta setan datang ke kaki gunung. Ini adalah gunung yang tampak cukup megah, tingginya sekitar 1000 kaki. Ibel 15 bermata banyak mengejarnya, jadi Li Fuchen tidak punya pilihan selain mulai mendaki gunung. 100 kaki, 300 kaki, 1000 kaki. Apa yang terjadi? Li Fuchen mendongak dan menemukan bahwa puncak gunung masih sangat jauh. Apakah ada formasi luar angkasa yang menutupi puncak gunung? Sebuah pemikiran melintas di benak Li Fuchen. Formasi luar angkasa disebut juga formasi Qiankun, berisi alam semesta, seperti kebanyakan formasi penyegel, sebenarnya mengandung petunjuk misteri pembentukan ruang. Semakin maju formasi ruang maka semakin besar pula ruang internalnya. Dari luar, puncak gunung ini hanya setinggi 1000 kaki. Setelah mendaki gunung, terlihat bahwa ketinggian puncak gunung ini jauh lebih dari 1000 kaki.
Tidak sulit membayangkan bahwa puncak gunung yang diselimuti formasi luar angkasa pasti menjadi tempat penting Sekte Langit Hitam. 2.000 kaki, 3.000 kaki, 5.000 kaki. Akhirnya, Li Fuchen mencapai puncak gunung terlebih dahulu. Setelah mencapai puncak gunung, ekspresi Li Fuchen menjadi gelap. Ada sebuah istana di puncak gunung. Istana ini sangat megah, seperti miniatur kota. Gerbang istana yang megah seperti gerbang kota. Di depan gerbang ada 2 singa batu besar, tingginya setidaknya 10 kaki. Yang membuat hati Li Fuchen tenggelam adalah ada beberapa sosok di alun-alun di depan aula. Mereka adalah Raja Ibel 15 bertanduk, penguasa alam Ibel 15 bertanduk, Yu Lai, penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, dan seorang lelaki tua agung yang memancarkan aura berdarah. Hei, kedatangan Li Fuchen menarik perhatian mereka bertiga. Raja Ibel 15 bertanduk tertegun pada awalnya, dan kemudian menyeringai dengan ganas. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa Li Fuchen adalah seorang pejuang alam Tiangang. Sungguh sial bahwa seorang pejuang alam Tiangang bisa datang ke sini, tetapi keberuntungan ini berakhir di sini. Yu Lai, penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, mengerutkan kening dan mencibir, mengabaikan keberadaan Li Fuchen. Adapun lelaki tua yang memancarkan aura berdarah, dia menunjukkan sedikit keterkejutan dan mengamati tubuh Li Fuchen dengan matanya. Raja Ibel 15 bertanduk, penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, lelaki tua itu memiliki bau darah yang kuat, dia mungkin pemimpin dari 10.000 Sekte Darah, leluhur darah, hati Li Fuchen tenggelam berulang kali. Satu Ibel 15 bermata banyak sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala, tambahkan Raja Ibel 15 bertanduk, leluhur darah, dan dia hampir tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Dilihat dari sikap Yu Lai, penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, jelas bahwa dia tidak mengambil hati dia. Setelah beberapa saat, Ibel 15 bermata banyak itu juga naik ke puncak gunung. Dia hendak mengambil tindakan untuk membasmi Li Fuchen ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ada orang lain selain Li Fuchen. Aku telah melihat Raja Ibel 15 bertanduk. Ibel 15 bermata banyak itu bukanlah bawahan Raja Ibel 15 bertanduk, namun dia masih kagum pada Raja Ibel 15 bertanduk. Hanya saja suaranya tidak menjangkau sama sekali, di puncak gunung ini suaranya juga tidak terdengar. Raja Ibel 15 bertanduk melambaikan tangannya, jelas mengetahui bahwa tidak ada suara yang terdengar di sini. Apa yang harus saya lakukan? Li Fuchen menyesalinya. Jika dia tahu bahwa puncak gunung itu sangat berbahaya, dia seharusnya tidak mendaki gunung itu. Sepanjang perjalanan, banyak jalan yang terhubung dengan jalan setapak, namun jalan setapak lebih aman, sehingga Li Fuchen tidak pernah mengubah rutenya. Saya harap saya tidak bisa memamerkan energi saya di puncak gunung. Li Fuchen hanya bisa berdoa untuk ini, jika tidak, dia tidak akan memiliki harapan sama sekali. Ketika Ibel 15 bermata banyak melihat Raja Ibel 15 bertanduk di sini, dia tidak lagi peduli pada Yu Lai dan leluhur darah, dan langsung meninju Li Fuchen. Pukulan agung itu sangat dahsyat bahkan di bawah batasan kekuatan formasi. Pada saat ini, seekor singa batu di depan gerbang istana tiba-tiba membuka mulutnya, dan energi tinju Ibel 15 bermata banyak itu berubah menjadi gumpalan udara hitam dan diserap olehnya. Ibel 15 bermata banyak sudah bersiap, dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kakinya, kecepatannya meningkat dengan cepat, dan dia dengan cepat menyerang Li Fuchen. Dia berencana membasmi Li Fuchen dari jarak dekat. Tapi bagaimana Li Fuchen bisa membiarkannya mendekat dan segera menjauhkan diri? Melihat pemandangan ini, niat membasmi muncul di mata Raja Ibel 15 bertanduk. Tiba-tiba, sosok Raja Ibel 15 bertanduk menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi kanan Li Fuchen. Ibel 15 bermata banyak hanya dapat mencapai 20 hingga 30% kecepatannya karena cedera, tetapi Ibel 15 bertanduk tidak terluka. Selain itu, Ibel 15 bertanduk lebih kuat dari Ibel 15 bermata banyak, dan kecepatannya beberapa kali lipat dari Ibel 15 bermata banyak. Ibel 15 bermata banyak saat ini, dan bahkan lebih cepat dari Li Fuchen beberapa kali. Sangat cepat. Li Fuchen sangat ketakutan sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Sebuah tinju besar menghantam, dan di kepalanya terdapat energi Ibel 15 yang sangat menakutkan, meskipun aura Ibel 15 diserap oleh singa batu segera setelah dipancarkan, tampaknya di jalan setapak atau di gunung, baik energi Ibel 15 maupun energi Ibel 15, aura setan diserap, tidak bisa dilepaskan keluar. Tetapi hanya energi Ibel 15 yang dipancarkan yang diserap. Bagian dalam tinju Raja Ibel 15 bertanduk dipenuhi dengan energi Ibel 15. Selama dia terkena satu pukulan, Li Fuchen akan memiliki 10 nyawa,
Bahkan jika dia memiliki kulit monster tingkat 5, baju besi, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Pada saat ini, sesosok tubuh mencegat Li Fuchen dan meninju Raja Ibel 15 bertanduk bersama-sama. Dia adalah pemimpin dari 10.000 sekte darah, leluhur darah. Raja Ibel 15 bertanduk menatap leluhur darah dengan keraguan dan niat membasmi, bertanya-tanya mengapa dia mau membantu Li Fuchen. Leluhur darah tidak begitu baik membantu Li Fuchen. Dengan hantaman tinjunya, dia mundur dan muncul di samping Li Fuchen. Kemudian tali berwarna darah terlepas dari lengan bajunya dan mengikatnya dalam lingkaran padat. Segera, Raja Ibel 15 bertanduk memahami niat leluhur darah. Leluhur darah memiliki sarana untuk memurnikan mayat darah. Pihak lain pasti menyukai Li Fuchen dan berencana untuk memurnikan Li Fuchen menjadi mayat darah. Bagaimanapun, tubuh Li Fuchen tampaknya sangat kuat dan dia berada di puncak tingkat di antara para pejuang alam terlahir kembali. Tidak bagus. Terjerat oleh tali berwarna darah, Li Fuchen merasa sakit dan mati rasa, dan energi sejatinya tidak dapat beredar. Bagaimana mungkin dia tidak memahami rencana leluhur darah? 10.000 darah sekte memiliki dua metode kejam, satu adalah memurnikan 10.000 manik darah, dan yang lainnya adalah memurnikan mayat darah. Jika tebakannya benar, leluhur darah berencana memurnikannya menjadi mayat darah. Tebakan Li Fuchen benar. Leluhur darah memang menyukai Li Fuchen dan berencana memurnikannya menjadi mayat darah. Memurnikan mayat darah tidak memerlukan budidaya tingkat tinggi selama hidup, tetapi membutuhkan kekuatan fisik yang relatif tinggi. Semakin kuat tubuhnya, semakin banyak kekuatan darah yang dapat ditampungnya. Dengan kekuatan fisik Li Fuchen, tidak butuh waktu lama bagi leluhur darah untuk memastikan untuk memurnikan Li Fuchen menjadi mayat darah di tingkat alam terlahir kembali, dan puncak alam terlahir kembali sudah dekat, bukannya tanpa harapan. Setelah menahan Li Fuchen, leluhur darah melepas topeng dari wajah Li Fuchen. Wajah muda Li Fuchen langsung mengejutkannya. Dilihat dari energi dan energinya, Li Fuchen tidak boleh lebih tua dari 30 tahun, mungkin paling banyak berusia 20-an. Dia bisa mencapai alam tiangang tingkat 8 di usia 20-an. Dengan bakat dan potensi ini, dia sudah pasti jenius di antara para jenius. Tidak berlebihan jika menggambarkan dia sebagai raja para jenius. Leluhur darah secara samar-samar menebak identitas Li Fuchen. Dia telah mendengar tentang bintang nomor 1 di peringkat bintang terakhir dan raja nomor 1 terkuat di milenium terakhir, tetapi dia belum pernah melihatnya. Lagi pula, dia tidak dapat membayangkan bahwa selain Li Fuchen, siapa lagi yang dapat mencapai alam tiangang tingkat ke-8 pada usia 20 atau lebih. Leluhur darah terkejut, begitu pula Yu Lai, penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir. Dia juga mengenali identitas Li Fuchen. Meskipun dia tahu bahwa Li Fuchen lebih jahat daripada Situ Lei di sektenya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjadi orang jahat seperti itu. Sejauh yang dia tahu, usia Li Fuchen seharusnya 25 tahun. Pada usia 25 tahun, dia dipromosikan ke alam tiangang tingkat 8, bakat dan potensinya layak menjadi yang terbaik dalam 1000 tahun. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang di puncak alam terlahir kembali setelah kejutan itu. Yu Lai dengan cepat kembali ke ketidakpedulian. Lalu bagaimana dengan si jenius? Sebelum ia tumbuh ke tingkat tertentu, ia tidak ada bedanya dengan seekor semut. Dan sejujurnya, dia tidak ingin melihat Li Fuchen tumbuh dewasa. Dengan betapa jahatnya Li Fuchen, dia mungkin akan menjadi pohon yang menjulang tinggi dalam waktu 20 tahun, yang tidak diragukan lagi akan mengancam status Sekte Dewa Petir. Mengeluarkan ramuan berdarah, leluhur darah menepuk dagu Li Fuchen hingga terbuka dan langsung memasukkannya. Ramuan berwarna darah ini disebut pil mayat darah. Setelah menelan ramuan ini, bahkan seorang pejuang di alam terlahir kembali tidak dapat menahan kekuatan obat tersebut dan perlahan terkikis menjadi mayat darah. Tentu saja, premisnya adalah lawan tidak dapat beredar energi sejati. Jika tidak, energi sejati akan bersirkulasi, masih dapat menghilangkan kekuatan pil mayat darah. Pil mayat darah meleleh di mulutnya, dan Li Fuchen merasakan sensasi terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Pil jenis apa ini? Li Fuchen memiliki firasat samar di dalam hatinya, dan kesadarannya langsung menyapu seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, jantung Li Fuchen berdetak kencang. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi aslinya, dia bisa menggunakan kesadarannya dan dengan mudah melihat bahwa ada jejak darah di dalam tubuhnya, dan jejak darah itu dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Apakah pil ini adalah kunci untuk memurnikan darah mayat? Li Fuchen sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia tidak ingin menjadi zombie darah, begitu dia menjadi zombie darah, dia tidak akan berbeda dengan zombie berjalan. Setelah memberi Li Fuchen pil mayat darah, leluhur darah tertawa dengan ganas,
menamparkan punggung Li Fuchen, dan menyalurkan energi darahnya untuk kekuatan pil mayat darah. Raja Ibel 15 bertanduk sepertinya menderita di tangan leluhur darah, meskipun niat membasmi melintas di matanya, dia tetap mundur ke posisi semula. Adapun Ibel 15 bermata banyak yang terluka parah, dia bahkan tidak berani macam-macam dengan leluhur darah. Terinspirasi oleh energi sebenarnya dari jalur darah leluhur darah, tubuh Li Fuchen menjadi dipenuhi dengan lebih banyak darah, dari awalnya tidak terlihat, kemudian menjadi seukuran biji wijen, seukuran ibu jari, dan seukuran ibu jari, sebuah tinju, menyebar dengan sangat cepat, dan menjadi semakin cepat. Saat bagian dalam Li Fuchen berangsur-angsur berubah menjadi darah, kebencian mendalam terpancar dari Li Fuchen, seperti hantu jahat. Sial, sial, Li Fuchen menyaksikan tanpa daya ketika semua ini terjadi, tanpa solusi sama sekali. Sekitar setengah jam berlalu, kecuali kepala Li Fuchen, seluruh bagian tubuhnya berubah menjadi darah, dengan kebencian yang begitu dalam sehingga bahkan Ibel 15 bermata banyak pun merasa mati rasa. Apakah satu pil mayat darah tidak cukup? Leluhur darah mengerutkan kening dengan ekspresi enggan, lalu menunjukkan ekspresi terkejut dan mengeluarkan pil mayat darah lainnya. Memurnikan pil mayat darah tidaklah mudah, tetapi kekuatan satu pil mayat darah dapat sepenuhnya mendukung 100 prajurit untuk mempraktikkan teknik pelatihan tubuh tingkat Suan tingkat atas ke kondisi sempurna, dan seterusnya. Faktanya, leluhur darah tidak peduli tentang itu sendirian, kuncinya adalah bahan pemurnian untuk pil mayat darah sulit ditemukan, jadi pada dasarnya penggunaan satu lebih sedikit. Tahukah Anda, rata-rata prajurit di alam terlahir kembali tidak senang menggunakan pil mayat darah untuk memurnikan lawan menjadi mayat darah, yang paling bisa dia lakukan adalah melemparkannya ke dalam genangan darah dan perlahan memperbaikinya. 2 pil mayat darah digunakan pada satu orang, dan Li Fuchen adalah yang pertama. Ketika pil mayat darah kedua memasuki tubuh Li Fuchen, kepala Li Fuchen berangsur-angsur berubah menjadi darah. Akhirnya, mata, rambut, alis dan giginya berubah menjadi darah. Seluruh tubuhnya seperti bayangan berwarna darah, memancarkan energi yang tak ada habisnya. Kebencian dan bau darah. Melihat ini, senyum di wajah leluhur darah semakin lebar. Mayat darah di depannya adalah mahakaryanya yang paling memuaskan. Hanya 2 pil mayat darah yang mengkatalisasinya ke tingkat kelahiran kembali. Dengan manik-manik darah, mudah dijangkau alam terlahir kembali tingkat menengah dan tinggi, dan suatu hari, mungkin tidak ada harapan untuk dipromosikan ke puncak alam terlahir kembali dan menjadi Raja Mayat Darah. Tampaknya merasa semuanya aman, leluhur darah menggerakkan tangannya dan melepaskan ikatan tali berwarna darah dari tubuh Li Fuchen. Ledakan. Pada saat ini, gerbang istana terbuka, dan leluhur darah menoleh, tetapi dia tidak tahu bahwa penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, Yulai, telah tiba di depan gerbang pada suatu saat. Sambil berpikir, leluhur darah meminta Li Fuchen untuk mengikutinya. Li Fuchen mengikuti leluhur darah seperti bayangan. Apakah kamu di bawah kendalinya? Tampaknya tidak demikian. Pada saat ini, Li Fuchen tampaknya memiliki 2 kesadaran dalam pikirannya, satu adalah kesadaran darah, dan yang lainnya adalah kesadarannya sendiri. Kesadaran darah dikendalikan oleh leluhur darah, begitu pikiran pihak lain bergerak, tubuhnya akan dikendalikan olehnya. Namun, sebagai perbandingan, kesadarannya sendiri lebih kuat, dan dia dapat mengesampingkan kesadaran berdarah kapan saja dan mengendalikan tubuhnya. Tentu saja, Li Fuchen tidak berani bertindak gegabah, begitu leluhur darah menyadari sesuatu yang aneh, konsekuensinya akan menjadi bencana. Untuk memverifikasi idenya, Li Fuchen mencoba menggerakkan jarinya. Saat berikutnya, jari-jarinya bergerak. Tentu saja, Li Fuchen mengerti dengan jelas. Tampaknya kesadaran saya sendiri terlalu kuat dan saya tidak akan bisa mengendalikannya dengan mudah kecuali kesadaran pihak lain jauh melebihi kesadaran saya. Tapi itu mungkin eksistensi di luar alam pertarungan roh. Selain itu, saya masih memiliki jimat emas kecil di pikiran saya. Terakhir kali di kuburan, makhluk yang melampaui alam pertarungan roh gagal mengambil tubuhnya, apalagi leluhur darah. Pintu istana terbuka, Yulai adalah orang pertama yang masuk, diikuti oleh Raja Ibel 15 bertanduk dan Ibel 15 bermata banyak, dan leluhur darah dan Li Fuchen masuk terakhir. Setelah memasuki aula utama, Li Fuchen menyesali ketidakberartiannya. Jelas ada formasi ruang di dalam istana, dari luar terlihat seperti miniatur kota, namun dari dalam jelas beberapa kali lebih besar. Memasuki istana, semua orang segera merasakan kekuatan dahsyat menembus tubuh mereka. Di bawah penetrasi kekuatan ini, semua orang dengan jelas merasakan bahwa energi sejati atau energi Ibel 15 mereka tidak dapat berfungsi lagi. Di luar istana, hanya energi sejati atau energi Ibel 15 yang tidak bisa dikeluarkan,
dan akan langsung dihisap oleh singa batu. Di dalam istana, energi sejati dan energi Ibel 15 sebenarnya dilarang. Raja Ibel 15 bertanduk dan Ibel 15 bermata banyak terkejut pada awalnya, dan kemudian sangat gembira. Tanpa energi Ibel 15, meskipun mereka jauh lebih lemah, mereka pasti lebih kuat dari Yulai dan Sue leluhur. Bagaimanapun juga, Yulai dan Sue leluhur adalah manusia, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan secara fisik dengan monster. Yang juga sangat gembira adalah Li Fuchen. Awalnya, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat tertinggi dari alam terlahir kembali, di bawah erosi 2 pil mayat darah, kekuatan fisiknya tidak lagi kalah dengan monster tingkat tinggi tingkat kelima. Apa yang benar-benar hebat tentang manusia bukan hanya kinya, tetapi juga seni bela diri mereka. Tanpa energi sejati, sebagian besar seni bela diri tidak dapat dilakukan. Secara umum, bahkan jika Anda mempraktikkan teknik pemurnian tubuh tingkat Suan tingkat atas hingga sempurna dan memahami arti sebenarnya dari pemurnian tubuh, kekuatan fisik Anda hanya akan sebanding dengan monster tingkat menengah tingkat kelima, dan tidak sekuat monster level tinggi level kelima, tidak sebagus monster puncak level kelima, apalagi monster level kelima. Namun, Li Fuchen percaya diri dan memiliki kesadaran yang luar biasa, bahkan jika dia kalah dari Raja Ibel 15 bertanduk sekarang, dia tidak akan mudah dimanipulasi olehnya. Adapun Ibel 15 bermata banyak, Li Fuchen yakin dia bisa menekan lawan yang terluka. Jangan khawatir, mungkin leluhur darah punya metode lain. Li Fuchen tidak berani membeberkan situasinya. Setelah terekspos, leluhur darah pasti akan memiliki cara lain untuk menghadapinya. Sial, kamu tidak bisa menggunakan energimu yang sebenarnya. Leluhur darah itu memasang ekspresi jelek di wajahnya. Selain Li Fuchen, dia juga memiliki mayat darah lainnya, tetapi mayat darah ini semuanya berada dalam kumpulan darah harta karun rahasia yang sangat indah. Namun untuk membuka kolam darah Linglong, energi jalur darah harus disuntikkan. Di sini, dia tidak bisa membuka kumpulan darah yang indah sama sekali. Untungnya, dia ditinggalkan di luar. Leluhur darah memandang Li Fuchen dan merasa sedikit lega. Kekuatan fisik Li Fuchen hampir mencapai level monster level 5, yang masih bisa memainkan peran besar. Lagi pula, satu-satunya orang di istana yang dia takuti adalah Raja Ibel 15 bertanduk. Sedangkan untuk Yulai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak bisakah kamu menggunakan energimu yang sebenarnya? Yulai tersenyum ringan dan tidak peduli. Sebagai penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, bagaimana mungkin dia tidak memiliki latar belakang sama sekali? Faktanya, dia memiliki kualifikasi untuk tidak takut dalam keadaan apapun. Mereka bertiga dan kedua monster itu dalam keadaan damai untuk saat ini dan mulai menjelajahi bagian dalam istana. Tentu saja, semua orang berpisah. Li Fuchen, berpakaian merah darah, berjalan di depan, diikuti oleh leluhur darah. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di pintu sebuah kamar. Ada dua patung batu monster guk-guk di pintu kamar. Pergilah. Kesadaran leluhur darah mengendalikan Li Fuchen. Li Fuchen langsung bergegas maju. Tanpa kendali aktif, tubuhnya dikendalikan oleh kesadaran darah. Mengaum, patung batu Ibel 15 guk-guk langsung hidup dan menuju ke arah Li Fuchen. Boom-booming. Satu orang dan dua patung batu bertarung sengit. Tubuh Li Fuchen bertarung secara naluriah. Dengan kata lain, di bawah dominasi kesadaran darah, naluri berperang. Metode bertarungnya tidak terlalu pintar, tapi setidaknya cukup tangguh. Leluhur darah menyaksikan pertempuran dari belakang dan tidak berniat ikut campur. Faktanya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan patung batu Ibel 15 guk-guk itu. Akhirnya, patung batu Ibel 15 guk-guk itu hancur, Li Fuchen memasuki ruangan terlebih dahulu, diikuti oleh leluhur darah. Ada meja panjang di dalam ruangan, dan gulungan bambu diletakkan di atas meja. Nenek moyang darah membukanya dan tersenyum. Tidak ada yang istimewa dari bambu slip, namun kandungan di dalamnya cukup berharga. Pada levelnya, harta dan rahasia biasa tidak bisa lagi menggerakkan hatinya, sebaliknya, beberapa hal yang tampaknya tidak berguna bisa menggerakkan hatinya. Seharusnya itu pengalaman atau semacamnya. Li Fuchen diam-diam menebak. Meninggalkan ruangan, keduanya melanjutkan penjelajahan. Setengah jam kemudian, keduanya menemukan kamar lagi. Kali ini pintu kamar dijaga oleh dua patung batu monster serigala. Sama seperti terakhir kali, leluhur darah meminta Li Fuchen untuk naik dan menghancurkan patung batu Ibel 15 serigala. Dibandingkan dengan patung batu Ibel 15 guk-guk, patung batu Ibel 15 serigala jauh lebih kuat. Li Fuchen tergores dengan beberapa bekas darah di tubuhnya,
Namun yang mengejutkan Li Fuchen adalah tubuhnya kini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Setelah sementara, bekas darahnya hilang. Seharusnya pil mayat darahlah yang mengubah fisikku. Pikir Li Fuchen dalam hati. Obat mujarab ada ribuan macamnya, menurut legenda ada obat mujarab keabadian, setelah diminum bisa menjadi abadi dalam waktu singkat, berkali-kali lipat lebih ampuh dari obat mujarab mayat darah. Oleh karena itu, keistimewaan dari Blood Course Pill dapat diterima. Di dalam kamar, leluhur darah mendapatkan sesuatu lagi. Kali ini adalah sepotong batu giok. Saya tidak tahu apa yang istimewa darinya. Yang menjaga ruangan ketiga adalah dua patung batu monster macan tutul. Menghadapi patung batu monster macan tutul, Li Fuchen mengalami luka serius, perutnya hampir tergores, daging dan darahnya kabur, ada bekas cakar di wajahnya, dan kulitnya tergulung, ia hampir merobek bola mata Li Fuchen. Sekali bola matanya robek, itu sangat serius. Cedera itu hampir mustahil untuk pulih tanpa ramuan yang menantang surga. Jadi kali ini, Li Fuchen butuh setengah jam untuk pulih dari lukanya. Ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Masing-masing ruangan berikut ini lebih berbahaya daripada yang terakhir. Jika normal, leluhur darah akan tetap menganggapku penting dan tidak akan meninggalkanku dengan mudah. Tapi di sini, pihak lain adalah sangat mungkin akan mengorbankanku. Pikir Li Fuchen berkedip. Menurutnya, mayat darah yang memiliki potensi jelas tidak sebaik harta karun yang ada di rerun Dewa Sekte Langit Hitam. Lagi pula, jika mayat darah itu hilang, Anda dapat menemukannya lagi. Tetapi jika harta itu hilang, maka akan sulit untuk menemukannya. Akhirnya, keduanya sampai di pintu kamar keempat. Yang menjaga kedua sisi adalah dua patung batu monster harimau. Kita harus pergi. Li Fuchen diam-diam mengambil keputusan. Saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tidak jauh dari situ, Raja Ibel 15 bertanduk dan Ibel 15 bermata banyak datang. Melihat leluhur darah, Raja Ibel 15 bertanduk tampak berniat buruk. Sebelumnya, dia juga mendapat banyak barang bagus di ruangan lain, ada yang tidak berguna, ada yang berguna, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan menutup mata, apalagi di istana, dia pikir dia bisa menghancurkan leluhur darah. Orang pembawa sial, leluhur darah menatap Raja Ibel 15 bertanduk. Sebagai seorang pejuang darah, dia memiliki tingkat pengekangan tertentu terhadap kehidupan apapun. Di antara 10 alam Ibel 15, dia takut pada ratu yang membatu dan Raja Ibel 15 darah. Bagi orang lain, dia bisa melindungi dirinya sendiri atau mengalahkan mereka. Namun, energi jalur darah tidak dapat digunakan di dalam istana, dan Raja Ibel 15 bertanduk tidak dapat ditahan sama sekali. Ayo pergi. Leluhur darah tidak ingin berurusan dengan Raja Ibel 15 bertanduk. Sayangnya, Raja Ibel 15 bertanduk tidak berniat melepaskan leluhur darah. Simpan harta yang kamu peroleh sebelumnya, Raja Ibel 15 bertanduk menghentikan leluhur darah dan Li Fuchen. Raja Ibel 15 bertanduk, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Di istana, Anda dapat mendengar suara leluhur darah. Jadi bagaimana jika aku mencoba mendorong amplop itu lebih jauh lagi? Raja Ibel 15 bertanduk mencibir. Hentikan mereka, leluhur darah memerintahkan Li Fuchen. Sementara itu, dia dengan cepat mundur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Raja Ibel 15 bertanduk tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Menyerahkan harta karun itu hanya akan membuat pihak lain berpikir bahwa dia bisa diintimidasi, dan itu tidak akan membantu. Jika dia tidak menyerahkan harta itu, pihak lain pasti akan memaksanya, dan hasilnya tidak akan berubah. Leluhur darah awalnya mengira Li Fuchen akan menghentikan Raja Ibel 15 bertanduk, tetapi tanpa diduga, Li Fuchen mundur lebih cepat darinya. Apakah aku bodoh karena memintaku bertarung melawan Raja Ibel 15 bertanduk? Li Fuchen mengejek leluhur darah. Mustahil. Mata leluhur darah membelalak. Li Fuchen sebenarnya di luar kendali. Bertanduk juga sedikit terkejut, yang mana ini? Mencari kematian. Leluhur darah marah, membuat segel dengan tangannya dan segera melantunkan mantra. Mantranya cepat dan ganas, seolah-olah ada hantu yang mengaum. Saat berikutnya, tanda kutukan berwarna merah tua muncul di tubuh Li Fuchen. Ini adalah kutukan pemakan darah, yang diciptakan oleh leluhur darah yang dikombinasikan dengan kutukan darah segel kutukan dasar jalur darah, yang tidak hanya dapat memicu serangan balik darah, tetapi juga memperkuat kesadaran darah. Kutukan pemakan darah diciptakan untuk mencegah mayat darah membangkitkan kesadaran mereka. Dari sudut pandang leluhur darah, keinginan Li Fuchen untuk lepas dari kendalinya hanyalah mimpi bodoh. Apakah kesadaran berdarahnya sudah berlipat ganda? Di ruang kesadaran, titik cahaya berdarah berlipat ganda kekuatannya,
dan benang darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Sayang sekali, masih terlalu lemah. Di sebelah titik cahaya berwarna darah, ada kelompok cahaya seperti matahari. Kelompok cahaya meledak dengan ribuan sinar cahaya, melelehkan benang berwarna darah dan menghancurkan kesadaran berwarna darah. Dibandingkan dengan kesadaran Li Fuchen, kesadaran berdarah tidak ada bedanya dengan kunang-kunang. Engah, seteguk darah muncrat, leluhur darah tampak ngeri. Pihak lain benar-benar menghancurkan kesadaran berdarah. Sungguh kesadaran yang menakutkan. Mungkinkah ini kesadaran spiritual? Kesadaran spiritual adalah kesadaran yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang kuat di alam pertarungan roh. Secara kualitatif berbeda dari kesadaran biasa. Setelah menghancurkan kesadaran berdarah, kendali Li Fuchen terhadap dirinya mencapai kondisi paling sempurna, meskipun tubuhnya telah terkorosi 99%. Benar sekali, Blood Core Spill tidak sepenuhnya merusak tubuhnya, dia masih memiliki kekuatan naga gajah di tubuhnya. Kekuatan gajah naga itu sempurna dan kuat, dan tidak mudah bagi pil mayat darah untuk merusaknya. Setelah beberapa napas, Li Fuchen meninggalkan pandangan Raja Ibel 15 bertanduk. Raja Ibel 15 bertanduk mengerutkan kening dan segera menatap leluhur darah. Leluhur darah sadar dan berlari dengan cepat. Jadi bagaimana jika Li Fuchen lepas kendali? Selama dia meninggalkan rerun Dewa Sekte Langit Hitam, dia masih memiliki banyak cara untuk mengendalikan Li Fuchen. Tapi untuk saat ini, kita harus menyingkirkan Raja Ibel 15 bertanduk. Raja Ibel 15 bertanduk sangat cepat dan berhasil menyusul leluhur darah dalam sekejap. Kematian, sebuah pukulan menyerang. Bahkan jika tidak ada peningkatan energi Ibel 15, dengan kekuatan fisik Raja Ibel 15 bertanduk, dia dapat membasmi prajurit alam tiangang manapun dengan satu pukulan. Pada dasarnya tidak ada gunanya membasmi leluhur darah yang tidak bisa gunakan energi aslinya. Pertanyaan. Blood Armor. Sebagai puncak dari benua Donglin, leluhur darah tidak bisa tanpa sarana apapun. Aku melihat darah mengalir di sekujur tubuhnya, mengembun menjadi sepasang pelindung darah. Pelindung darah ini tidak ada hubungannya dengan energi sejati, ia sepenuhnya terkondensasi dari energi darahnya yang agung. Ledakan. Pelindung darahnya runtuh, dan leluhur darah menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar, untuk sementara menjauhkan dirinya dari Raja Ibel 15 bertanduk. Raja Ibel 15 bertanduk tidak ingin melepaskan leluhur darah dengan mudah dan menyusulnya lagi. Pelindung darah. Teriak leluhur darah. Ledakan. Dengan energi darah yang tak ada habisnya, leluhur darah menahan pemboman Raja Ibel 15 bertanduk berkali-kali. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Mata Raja Ibel 15 bertanduk tajam. Tanpa batasan, dia tidak mau memprovokasi leluhur darah. Energi darah lawan memiliki pengaruh yang besar padanya, kecuali Raja Ibel 15 darah, pada dasarnya tidak ada Ibel 15 tingkat 5 besar di 10 alam Ibel 15 yang tidak terpengaruh, paling-paling, ada yang kuat dan ada yang lemah. Hanya saja tanpa energi darah, lawan masih sangat sulit untuk dibasmi, yang terbilang di luar dugaan Raja Ibel 15 bertanduk. Setelah menyingkirkan Raja Ibel 15 bertanduk dan leluhur darah, Li Fuchen kembali ke jalan semula. Dia berencana mencari tempat yang aman untuk menyaring energi darah dari pil mayat darah. Meskipun energi darah ini tidak dapat mempengaruhi kesadarannya, namun dapat merusak tubuhnya. Setelah tubuh benar-benar terkikis, Fen Tianqi juga akan melarikan diri. Bagaimanapun, energi sejati yang cocok untuk mayat darah hanyalah energi sejati jalur darah. Energi kepolosan dan darah energi tidak kompatibel satu sama lain. Ini bukan yang ingin dilihat Li Fuchen. Istana itu sangat besar, dan Li Fuchen tersesat di istana. Anda tidak bisa menyalahkannya, ada formasi luar angkasa di dalam istana, dan formasi luar angkasa adalah yang paling membingungkan. Meskipun kesadaran Li Fuchen telah mencapai tingkat alam pertarungan roh, ini bukanlah apa-apa di masa kejayaan Sekte Heitian. Di Sekte Langit Hitam, ada keberadaan di luar alam pertarungan roh, dan formasi ruang yang mereka atur sangat luar biasa. Semakin dalam, Li Fuchen sampai di pintu sebuah kamar. Tidak ada patung batu yang menjaga ruangan ini, ketika saya memasukinya, saya menemukan bahwa itu adalah sebuah ruang santai. Di sini saja, Li Fuchen duduk di sudut dan mulai menjalankan medali penguatan gajah naga untuk mengaktifkan kekuatan gajah naga di tubuhnya. Kekuatan gajah naga memiliki warna keemasan muda, seperti rambut, menembus daging dan tulang. Saat Li Fuchen memutar bab penempaan tubuh gajah naga, kekuatan gajah naga mulai menelan darah dan energi dari pil mayat darah. Bab pelatihan tubuh gajah naga setelah mengolah kekuatan gajah naga, latihannya jauh lebih mudah dari sebelumnya.
Anda hanya perlu menggunakan kekuatan gajah naga untuk menelan kekuatan energi dan darah asing, seperti kekuatan gajah naga, ramuan pemurnian tubuh, seperti kekuatan ramuan Ibel 15. Darah sari hewan, seperti darah dari pil mayat darah. Darah dari pil mayat darah sangat kaya dan agung, dan kekuatan gajah naga melahapnya dalam suapan besar. Setiap kali jejak kekuatan gajah naga menelan cukup banyak darah dari pil mayat darah, itu akan terbelah. Oleh karena itu, kekuatan naga gajah yang semula hanya memiliki belasan helai, segera terpecah menjadi puluhan helai, dan kemudian ratusan helai. Jejak kekuatan gajah naga mengalir ke seluruh tubuh. Li Fuchen terkejut menemukan bahwa setelah kekuatan gajah naga meningkat, selain sangat mempercepat kecepatan melahap, itu juga memiliki efek memurnikan kotoran. Meskipun sangat lemah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin suatu saat, ketika kekuatan naga dan gajah mencapai tingkat tertentu, tidak perlu khawatir dengan kotoran dalam darah monster. Pil mayat darah memiliki banyak energi, dan kekuatan naga gajah Li Fuchen meningkat pesat. Ratusan sutra, lebih dari 200 sutra, 500 sutra, ribuan utas. Ketika kekuatan gajah naga mencapai 1000 benang, hanya sebagian kecil energi darah dari pil mayat darah yang tersisa. Pada saat ini, tubuh Li Fuchen akhirnya kembali ke keadaan semula dan tidak lagi tampak berdarah. Terlihat sangat normal. Menghembuskan nafas darah, Li Fuchen terus memurnikan energi darah dari pil mayat darah. 1200 sutra, 1500 sutra. Ketika energi darah dari pil mayat darah telah sepenuhnya dimurnikan, tubuh Li Fuchen dipenuhi dengan kekuatan 1500 naga sutra dan gajah. Kekuatan 1500 naga dan gajah sutra terjalin seperti jaring dan menyebar ke seluruh tubuh Li Fuchen, seperti pembuluh darah. Bab kelima dari bab penempaan tubuh gajah naga akhirnya selesai, cahaya menyilaukan melintas di mata Li Fuchen. Keberhasilan kecil di bab kelima bab pelatihan tubuh gajah naga berarti kekuatan tubuhnya dapat menahan serangan prajurit tingkat ketiga di alam terlahir kembali. Saat ini, Zenki tidak relevan. Bahkan jika dia mengedarkan energi aslinya dan memiliki armor kulit monster level 5, dia masih hanya bisa menahan serangan prajurit level ketiga dari alam terlahir kembali, dengan sedikit pertahanan tambahan. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan kartu truf Anda untuk meningkatkan pertahanan Anda. Sebelumnya, dia tidak bisa melakukan ini bahkan dengan energi darah dari pil mayat darah. Hal ini terutama karena kekuatan gajah naga memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada energi darah dari pil mayat darah. Bagaimanapun juga, kekuatan gajah naga adalah kekuatan yang diperoleh dari teknik latihan tubuh tingkat tinggi tingkat bumi, bab pelatihan tubuh gajah naga, yang tidak sebanding dengan kekuatan ki dan darah biasa. Hanya saja kenajisan dan kedengkian ini. Meskipun bab kelima dari bab penempaan tubuh gajah naga sukses kecil, masih banyak lagi kotoran di tubuh Li Fuchen. Ada kotoran dalam darah monster dan binatang, dan ada pil darah mayat yang berbahaya. Jika kotoran ini tidak dihilangkan, cepat atau lambat tubuhnya akan runtuh, atau akan ada perubahan yang tidak dapat diubah. Tanpa bergantung pada kekuatan eksternal, ketidakmurnian hanya dapat dimurnikan kecuali seseorang dapat berlatih hingga bab 6. Kekuatan gajah naga di bab 5 terlalu lemah untuk memurnikan kotoran. Untungnya, pengotor kali ini adalah pil mayat darah yang berbahaya. Jika itu adalah pengotor dalam darah binatang Ibel 15, tubuh Li Fuchen mungkin tidak akan mampu menahannya sejak lama. Li Fuchen berdiri dengan senyum percaya diri di wajahnya. Jika dia berada di luar, dia tidak akan menjadi tandingan leluhur darah Raja Ibel 15 bertanduk. Tetapi di istana, tanpa bisa mengedarkan energi aslinya, dia bisa sepenuhnya menghancurkan leluhur darah dan bersaing dengan Raja Ibel 15 bertanduk. Saat ini, dia pasti bisa bersaing memperebutkan kesempatan di istana. Setelah keluar dari kamar, Li Fuchen berjalan cepat di sepanjang lorong istana. Setelah beberapa saat, Li Fuchen datang ke pintu sebuah ruangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pintu itu dijaga oleh dua patung batu setan Nangui. Patung batu Ibel 15 Nangui menjadi hidup dan menyerang Li Fuchen. Bang! Li Fuchen, yang bertarung dengan kemauannya sendiri, menggunakan metode yang jauh lebih menakutkan dan menghancurkan patung batu Ibel 15 Nangui dengan 2 pukulan. Memasuki ruangan, Li Fuchen menemukan sepasang harta kaligrafi. Pada harta kaligrafi itu tertulis 2 karakter hitam besar Husan. Kedua karakter Husan memberikan konsepsi artistik yang menggemparkan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Li Fuchen merasa sedikit pusing. Kaligrafi yang luar biasa. Li Fuchen terkejut. Menurutnya, kaligrafi ini pasti ditulis oleh orang kuat di alam Dowling. Kalau tidak, arti sebenarnya dari seni bela diri di atasnya tidak akan begitu menakutkan, dan cukup untuk mempengaruhi pikiran dan kemauannya. Dengan sepasang harta kaligrafi ini,
Anda mungkin dapat memahami satu set lengkap seni bela diri tingkat prefektur. Meskipun Haotian Sword Jue dan seni ilahi Ki Ungu 9 putaran juga merupakan seni bela diri tingkat prefektur, mereka hanya pola. Li Fuchen bisa senang rasanya memiliki pemahaman yang dangkal, tapi tidak banyak gunanya sama sekali. Menurut pendapat Li Fuchen, mungkin seniman bela diri kelas 1 belum bisa berlatih seni pedang Haotian dan 9 putaran ungu seni ilahi Ki hingga ekstrim. Menyingkirkan harta kaligrafinya, Li Fuchen terus menjelajahi istana. Tinju pertarungan Harimau Merah. Di pintu sebuah ruangan, penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, Yu Lai, sedang bertarung dengan dua patung batu ibel 15 banteng. Kekuatan kedua patung batu ibel 15 banteng ini jauh melebihi kekuatan patung batu ibel 15 macan tutul. Jika itu adalah leluhur darah, 10 di antaranya tidak akan ada tandingannya. Diperkirakan hanya Raja Ibel 15 bertanduk yang dapat mengalahkan patung batu Ibel 15 banteng tersebut. Sebagai manusia, secara logika, kekuatan fisik Yulai seharusnya hampir sama dengan leluhur darah, namun pada saat ini, Yulai sebenarnya sedang menekan patung batu Ibel 15 banteng untuk mengalahkannya. Boom booming. Aliran cahaya tinju merah menghantam patung batu Ibel 15 banteng, memercikkan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu bahwa Yulai juga menyembunyikan teknik tinju pemurnian tubuh tingkat rendah yang misterius. Tinju pemurnian tubuh, seperti namanya, adalah metode tinju yang merangsang kekuatan ki dan darah, cocok untuk pertarungan jarak dekat. Ada perbedaan besar antara orang-orang dengan kekuatan fisik yang sama, apakah mereka memiliki teknik latihan tubuh atau tidak. Ini seperti perbedaan antara pejuang dari alam yang sama dan apakah mereka berlatih seni bela diri. Di benua Donglin, pemurnian tubuh jarang terjadi. Sekte-sekte besar pada dasarnya hanya mewarisi teknik pemurnian tubuh. Seni bela diri pemurnian tubuh pada dasarnya telah hilang. Hanya ada 10 kekuatan teratas dan beberapa seni bela diri pemurnian tubuh tingkat kuning. Pengetahuannya telah diturunkan, tetapi seni bela diri pemurnian tubuh tingkat Suan telah hilang selama ratusan atau ribuan tahun. Jika energi sebenarnya tidak dibatasi, teknik tinju pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat Suan, tinju pertarungan Harimau Merah, tidak akan berpengaruh sama sekali. Tapi sekarang, dengan energi sebenarnya yang dilarang, efek tinju pertarungan Harimau Merah telah terungkap, yang cukup untuk membuat Yulai meledakkan kekuatannya beberapa kali lipat. Ledakan. Patung batu Ibel 15 banteng meledak dan hancur menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa kedipan, patung batu Ibel 15 banteng lainnya juga meledak. Yulai menelan pil pemurnian tubuh berikutnya dan masuk ke kamar. Patung batu yang kuat. Di pintu ruangan lain, Li Fuchen juga menghadapi musuh yang kuat. Kali ini lawannya adalah dua patung batu Ibel 15 beruang. Kekuatan patung batu Ibel 15 beruang pasti dapat menghancurkan patung batu Ibel 15 macan tutul tersebut. Di antara patung batu yang dialami Li Fuchen, patung batu setan Guk-Guk adalah yang paling lemah, disusul patung batu setan serigala, patung batu setan Nangui, lalu patung batu setan macan tutul, dan patung batu setan beruang. Kekuatan patung batu Ibel 15 beruang harus sama dengan patung batu Ibel 15 harimau yang belum dia lawan. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Dalam benak Li Fuchen, kecepatan menembak patung batu Ibel 15 beruang itu sangat lambat, yang sebenarnya tidak secepat patung batu Ibel 15 macan tutul. Dengan sekejap tubuhnya, kaki kanan Li Fuchen berubah menjadi emas pucat dan menendang dahi patung batu Ibel 15 beruang. Bang! Setengah dari kepala patung batu Ibel 15 beruang itu meledak. Bang 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 bang! Cahaya keemasan pucat menyebar ke seluruh langit, dan dua patung batu Ibel 15 beruang itu ditendang berkeping-keping satu demi satu. Memasuki ruangan, Li Fuchen menyipitkan matanya. Di dinding sebelah kanan ruangan terdapat rak buku kecil dengan buku rahasia di atasnya. Berjalan mendekat, Li Fuchen mengambil buku rahasia di tangannya. Sampul buku cheat bertuliskan 3 karakter Iron Bone Fist. Tinju tulang besi. Li Fuchen membuka buku rahasia. Iron Bone Fist, teknik tinju pemurnian tubuh tingkat tinggi tingkat Suan, memadatkan ki dan darah menjadi baja, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Ini sebenarnya teknik tinju pemurnian tubuh. Li Fuchen terkejut. Seni bela diri pemurnian tubuh hampir hilang di benua Donglin. Diperkirakan hanya 10 kekuatan teratas yang mewarisi seni bela diri pemurnian tubuh tingkat rendah. Kamu bisa berlatih beberapa pelatihan. Li Fuchen berpikir sejenak dan memutuskan untuk berlatih tinju tulang besi. Selama dia melatih tinju tulang besi ke level dasar, kekuatannya setidaknya bisa meningkat beberapa persen, dan jika dia berlatih ke level minor, kekuatannya setidaknya bisa berlipat ganda. Walaupun saya belum pernah berlatih bela diri pemurnian tubuh,
Namun seni bela diri pemurnian tubuh dan teknik pemurnian tubuh berada pada jalur yang sama, sehingga tidak sulit untuk mempraktikkannya. Setelah beberapa saat, tinju tulang besi Li Fuchen mencapai level awal. Saat sebuah pukulan ditinju, lapisan energi dan darah hitam muda akan mengembun di permukaan kepalan tangan, seperti sarung tangan hitam, dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya hampir meningkat 40%. Kata Li Fuchen diam-diam. Tanpa pergi, Li Fuchen terus berlatih tinju tulang besi. Peningkatan kekuatan sebesar 40% tidak cukup untuk memuaskan Li Fuchen. Istana itu sangat berbahaya, dan ada juga Raja Ibel 15 bertanduk. Li Fuchen merasa perlu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah setengah hari, Iron Bone Fist akhirnya mencapai level Xiao Cheng. Pada saat ini, ketika tinju tulang besi diaktifkan, lapisan energi hitam muda dan darah akan mengembun di permukaan tinju, dan kekuatannya akan meningkat hampir 2 kali lipat. Sekarang aku bisa bertarung melawan Raja Ibel 15 bertanduk. Sebelumnya, Li Fuchen hanya percaya diri untuk bersaing dengan Raja Ibel 15 bertanduk. Ini karena dia memiliki kesadaran yang luar biasa dan dapat menilai pergerakan lawan terlebih dahulu. Tetapi sekarang, Li Fuchen yakin bahwa dia bisa bersaing dengan Raja Ibel 15 bertanduk. Hancurkan pertahanan lawan. Tentu saja, Li Fuchen tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Raja Ibel 15 bertanduk. Kekuatan monster level 5 masih merupakan wilayah asing bagi Li Fuchen. 1 hari lagi berlalu, dan keterampilan tinju tulang besi Li Fuchen meningkat pesat. Jiwanya mencapai tingkat biru, yang sangat meningkatkan pemahamannya, melampaui seluruh benua Donglin. Kesadaran transendennya membuatnya sadar akan dirinya sendiri. Selain itu, ia telah berlatih sedikit demi sedikit bab 5 bab pelatihan tubuh gajah naga, dan memiliki dasar yang kokoh. Berbagai faktor membuat Li Fuchen berlatih tinju tulang besi tanpa hambatan apapun, dan dia membuat kemajuan besar dalam prosesnya. Butuh total 3 hari bagi Li Fuchen untuk berlatih tinju tulang besi ke negara bagian Dacheng dalam satu gerakan. Kekuatan pukulan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Fondasiku terlalu kuat, peningkatan lebih dari 5 kali sudah berlebihan. Jika aku tidak berlatih lencana binaraga gajah naga, peningkatan lebih dari 10 kali lipat akan mudah. Dengan tinju tulang besi mencapai puncaknya, Li Fuchen belum siap untuk terus berlatih. Ada kesenjangan besar antara Dacheng dan arti sebenarnya dari latihan tubuh. Tidak mungkin untuk memahami arti sebenarnya dari tinju tulang besi untuk sementara waktu. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu terus berlatih. Orang pembawa sial Raja Ibel 15 bertanduk, Li Fuchen orang pembawa sial. Di sebuah ruangan kecil yang tidak mencolok, leluhur darah diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, energi dan darahnya lemah, dan tubuhnya sedikit kuyu. Karena energi sebenarnya tidak dapat digunakan di dalam istana, dia tidak dapat membuka tas penyimpanan dan mengeluarkan 10.000 butiran darah di dalamnya untuk memberi makan energi dan darah. Dia hanya dapat mengekstraksi energi dan darah jauh di dalam tubuh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Untungnya, dia memiliki ki dan darah yang kuat, jadi menekan ki dan darah hanya merusak sedikit vitalitas, dan itu bukan masalah besar. Saat leluhur darah sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, istana sekali lagi menyambut sekelompok penjelajah. Mereka adalah Ge-yun, penatua tertinggi dari Sekte Senjata Suan, Raja Ibel 15 Darah, salah satu dari 10 alam Ibel 15, dan pemimpin Sekte Tinju Jahat, Raja Jahat. Mereka bertiga memasuki istana satu demi satu, dan tidak ada perkelahian di antara mereka. Ledakan. Ge-yun, penatua tertinggi dari Sekte Suan Wen, adalah seorang lelaki tua agung dengan rambut merah, tubuhnya ditutupi dengan pola senjata merah dan ototnya sangat berlebihan. Dia meninju, dan 2 patung batu monster Nangui itu meledak secara bersamaan, tidak mampu menghentikan kekuatan pukulannya. Tempat ini benar-benar tempat yang diberkati bagiku. Di sini, meskipun itu adalah Raja Jahat, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Ge-yun menyeringai. Kekuatan fisik selalu menjadi keuntungan terbesarnya, di dunia luar, bahkan Raja Jahat pun tidak dapat menyakitinya dalam waktu singkat. Energi darah meledak, dan 2 patung serigala batu itu hancur berkeping-keping oleh bayangan darah segera setelah mereka dibangkitkan. Sebagai penguasa alam Ibel 15 Darah, Raja Ibel 15 Darah berada di urutan kedua setelah Ratu yang membatu dalam hal kekuatan. Ditambah dengan bakat Ibel 15-nya, dia jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Bahkan leluhur darah harus jujur di hadapannya. Tapi yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa Raja Jahat itu lebih menakutkan dari mereka. Berjalan di lorong istana, Raja Jahat bertopeng emas mendatangi 2 patung batu monster harimau.
Patung batu Ibel 15 harimau menjadi hidup dan menerkam Raja Jahat dengan gigi dan cakar terbuka. Tubuh Raja Jahat tetap tidak bergerak, jari telunjuk kanannya terulur, dan dia menyentuh dahi kedua patung batu harimau dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Kedua patung batu monster harimau itu meledak, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Terlalu lemah. Raja Jahat menggelengkan kepalanya. Kekuatannya kuat di segala aspek. Di dunia luar, dia tidak terkalahkan di daratan. Di istana, dia juga tak terkalahkan di daratan. Tidak ada yang tahu bahwa selain budidaya Ibel 15-nya, dia juga berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat bumi dan seni bela diri pemurnian tubuh tingkat menengah tingkat misterius. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi tak terkalahkan di daratan dengan kekuatan absolutnya. Kematian. Istana itu sangat besar, dan Li Fuchen tidak dapat bertemu dengan Raja Ibel 15 bertanduk dan yang lainnya selama beberapa hari. Dua patung batu Ibel 15 banteng bergegas mendekat, dan Li Fuchen meninju dengan tangan besi, kekuatan pukulan yang mengerikan itu langsung menembus dan menghancurkan patung batu Ibel 15 banteng itu, seolah-olah dia telah memukul sepotong tahu, tanpa kesulitan sama sekali. Saat ini, Li Fuchen mendapat banyak manfaat dari berbagai ruangan. Terdapat harta karun kaligrafi yang mengandung arti sebenarnya dari seni bela diri tingkat bumi, rahasia tinju pemurnian tubuh tingkat tinggi yang misterius, catatan dari orang-orang kuat di alam semangat juang, tanduk tajam yang diduga monster tingkat 6, dan harta rahasia, berbagai manfaatnya cukup untuk prajurit manapun di alam terlahir kembali itu gila. Setelah keluar ruangan, Li Fuchen mengikuti jalan istana dan melanjutkan penjelajahan. Dari kejauhan, kesadaran Li Fuchen merasakan kehadiran yang kuat. Itu kamu berbohong. Saat berikutnya, Li Fuchen mengetahui identitas pihak lain. Itu adalah Yulai, tetua tertinggi dari Sekte Dewa Petir. Di dunia luar, Yulai jelas merupakan pembangkit tenaga listrik teratas, kecuali Raja Jahat dan Ratu yang membatu yang bisa menguasainya, sepertinya tidak ada keberadaan lain yang bisa menguasainya. Tak lama kemudian, Yulai juga merasakan kehadiran Li Fuchen. Kamu benar-benar pulih. Yulai sangat terkejut. Dia dengan jelas melihat bahwa leluhur darah mengubah Li Fuchen menjadi mayat darah. Li Fuchen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Wajah Yulai berubah, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, teman kecilku sangat pandai melarikan diri dari leluhur darah. Jika metode ini menyebar, itu akan terkenal di seluruh dunia. Menurutnya, Li Fuchen seharusnya memilikinya. Apakah ada peluang untuk melarikan diri dari leluhur darah? Senior Yu sangat memuji. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Yulai, Li Fuchen tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Mendengar ini, Yulai mencibir dalam hati, diam-diam berpikir bahwa pihak lain begitu sombong, jika generasi muda lain yang datang untuk menyambutnya sejak lama, pihak lain sebenarnya bergeming, yang membuatnya sedikit kesal. Sambil terus tersenyum, Yulai berkata teman kecilku seharusnya mendapatkan banyak hal di istana. Aku bersedia membayar harga 1000 batu spiritual tingkat rendah untuk membeli apa yang kudapat. Apapun baik-baik saja. 1000 lebih rendah batu spiritual tingkat tidak dihitung, sejumlah kecil, prajurit tingkat rendah biasa di alam terlahir kembali hanya memiliki begitu banyak batu spiritual tingkat rendah. Li Fuchen mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, Senior Yu, dengan kekuatan Fuchen, tidak buruk untuk hidup sampai sekarang. Bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu? Senior Yu kecewa. Apa yang dia dapatkan dari membeli 1000 batu spiritual tingkat rendah? Apakah kamu pikir dia orang kampung? Segala sesuatu di sini bernilai lebih dari 1000 batu spiritual tingkat rendah. Bahkan buku rahasia tinju tulang besi, yang berguna di istana tetapi tidak berguna di dunia luar, bernilai lebih dari 1000 batu spiritual tingkat rendah, belum lagi yang lainnya, karena benda itu langka dan berharga. Ekspresi Yulai berubah dingin, jangan serakah, teman kecil, ada banyak 1000 batu spiritual tingkat rendah. Jika itu adalah tempat biasa, dia tidak akan bisa tanpa malu-malu mengingini barang-barang Li Fuchen, tapi ini adalah rerun dewa sekte langit hitam, sesuatu yang berharga mungkin membuatnya lebih kuat, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Senior Yu, Fuchen benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai upaya terakhir, Li Fuchen tidak ingin menyinggung Yulai. Dia tidak takut dengan lawan di sini. Setelah meninggalkan istana, dia bukan tandingan puluhan lawan. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum minuman yang enak. Karena aku keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Yulai marah di dalam hatinya. Dia sudah memberi pihak lain cukup berwajah, tetapi pihak lain masih keras kepala, yang membuatnya terlihat jelek. Tinju merah muncul,
dan Yulai meninju Li Fuchen. Dia harus mendapatkan barang-barang itu. Adapun hidup dan mati Li Fuchen, dia tidak peduli sama sekali. Senior, bukankah terlalu kasar melakukan ini? Li Fuchen tampak sama dinginnya dan meninju dia. Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan, menyebabkan riak di kehampaan, dan kekuatan besar memantul pada keduanya. Li Fuchen tetap tidak bergerak. Yulai mundur selusin langkah, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, dan dia memandang Li Fuchen dengan tidak percaya. Dia begitu galak hingga dia dipukul mundur oleh sebuah pukulan. Kalian pasti tahu kalau dalam pukulan tadi, dia menggunakan tinju pertarungan harimau merah. Kamu binatang kecil, kamu akan mati. Yulai menjadi marah, menggunakan kekuatan kakinya, tubuhnya seperti anak panah, dan tinjunya seperti anak panah, dan dia memukul Li Fuchen lagi. Kembalilah. Li Fuchen juga sedikit marah. Dia hanya menggunakan sebagian kecil kekuatan dalam pukulannya sekarang, untuk menyelamatkan muka Yulai. Bagaimanapun, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di daratan, dan harus memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang kuat. Li Fuchen tidak yakin membasmi lawan, dan membasmi lawan tidak akan bermanfaat baginya. 100 sekte juga membutuhkan pembangkit tenaga listrik top seperti Yulai. Setelah meninju, Li Fuchen menambahkan kekuatan. Dentur, sebelum kedua tinju bersendewa, sudah ada suara berderak di kehampaan. Kali ini kekuatan serangan balik 10 kali lebih besar. Tubuh Li Fuchen sedikit bergoyang, ekspresinya seperti biasa, sementara Yulai terbang mundur, darahnya mendidih di tubuhnya, dan tenggorokannya bau darah datang dari mana-mana. Ini tidak mungkin. Yulai mengertakkan gigi dan menatap Li Fuchen. Dia, tetua agung dari Sekte Dewa Petir, sebenarnya bukan tandingan Li Fuchen, bahkan jika dia tidak bisa menggunakan energi aslinya, dia tetap harus menghancurkan lawannya. Ini tidak bisa diterima olehnya. Senior Yu, jangan paksa aku lagi. Saat dia mengatakan itu, Li Fuchen melewati Yulai. Yulai menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Dia harus mengakui bahwa tanpa menggunakan energi aslinya, dia bukan lagi tandingan Li Fuchen. Tapi setelah dia keluar, dia akan mendapatkan penyelesaian yang baik dengan pihak lain. Sebelum Yulai dapat mengambil tindakan, Li Fuchen menghela nafas lega, merasa sedikit menyesal tetapi juga sedikit beruntung. Jika Yulai terus menyerang, dia pasti akan memberikan pukulan telak kepada lawannya. Dalam hal ini, ada dua akhir. Yang pertama adalah Yulai mati dan kekuatan 100 sekte rusak parah. Yang kedua, Yulai terluka parah, dan dia membenci Li Fuchen. Hidup akan sulit setelah dia pergi, dan sekte Changlan mungkin terlibat. Kedua hasil ini sebenarnya bukan yang ingin dilihat Li Fuchen. Ada banyak ruangan di istana, dan pada dasarnya setiap ruangan memiliki harta karun. Li Fuchen beruntung dan mendapat total 9 harta. Jika banyak ruangan tidak kosong, dia bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit menyesal adalah sejauh ini dia belum menemukan satu pun buku rahasia lokal. Tanpa sadar, Li Fuchen sampai di inti istana. Inti keraton dikelilingi oleh sungai kecil, seperti parit. Ada banyak jembatan kecil di sungai kecil yang masing-masing memiliki 18 singa batu. 18 singa batu. Li Fuchen tidak berani gegabah. Dia belum mengetahui kekuatan dari batu singa, tapi itu pasti lebih kuat dari patung batu Ibel 15 harimau, jika tidak maka tidak akan digunakan untuk melindungi tempat ini. Cobalah dulu. Li Fuchen melangkah ke jembatan kecil. Klik, klik, klik. 18 singa batu semuanya hidup kembali dan menerkam Li Fuchen. Dengan kedua tinjunya ditutupi lapisan energi hitam dan darah, Li Fuchen meninju singa batu yang menyerbunya terlebih dahulu. Bang! Li Fuchen mundur 3 langkah, dan singa batu itu sedikit patah. Itu memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari patung batu monster harimau. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan sosok Li Fuchen bergegas ke tengah jembatan seperti angin. Dengan kesadarannya, setiap gerakan singa batu ini berada di bawah kendalinya, dan karena keterbatasan ruang, tidak lebih dari 3 singa batu yang dapat menyerangnya pada saat yang bersamaan. Bang 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 bang, Li Fuchen bergerak dan dengan mudah menghindari serangan singa batu. Setiap kali dia meninju, dia pasti akan menabrak singa batu. Untuk sementara, kerikil beterbangan kemana-mana dan serpihan batu berserakan di mana-mana. Tetapi pada saat Li Fuchen bergegas ke jembatan, Raja Ibel 15 bertanduk, penatua tertinggi Ge Yun dari Sekte Senjata Misterius, Raja Ibel 15 Darah, dan pemimpin Sekte Tinju Jahat, Raja Jahat, semuanya menjadi inti dari jembatan, istana. Beberapa orang sedikit terkejut melihat Li Fuchen berkelahi di jembatan. Raja Ibel 15 bertanduk menyeringai dengan ganas. Dia belum mampu membasmi leluhur darah sebelumnya,
tetapi dia juga telah melukai leluhur darah dengan serius. Li Fuchen, bahkan jika dia lebih kuat dari leluhur darah, tidak jauh lebih kuat. Suara mendesing. Raja Ibel 15 bertanduk bergegas menuju jembatan kecil tempat Li Fuchen berada, berniat membasmi Li Fuchen terlebih dahulu. Berdengung. Di jembatan kecil, kekosongan bergetar, dan Raja Ibel 15 bertanduk menyemburkan darah dari mulutnya dan terbang mundur. Apa yang terjadi? Raja Ibel 15 bertanduk tampak tidak yakin. Begitu dia mendekati jembatan kecil tempat Li Fuchen berada, dia merasakan kekuatan tak terlihat membombardirnya. Bisakah satu orang hanya melewati satu jembatan kecil? Raja jahat berpikir sambil berpikir. Melirik ke belakang dari sudut matanya, Li Fuchen diam-diam mengira ada yang tidak beres. Orang-orang yang datang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di daratan, terutama Raja Jahat, yang merupakan orang terkuat di daratan, 10 alam Ibel 15 dan ratusan sekte sangat takut padanya dan tidak berani menjadikannya musuh dengan mudah. Tidak masalah, ayo kita seberangi jembatan kecil dulu. Di seberang jembatan kecil, ada aula tengah. Li Fuchen secara intuitif memberitahunya bahwa pasti ada harta berharga di dalamnya. Naik, melihat pemandangan ini, Ge Yun, Raja Ibel 15 darah, dan Raja Jahat semuanya bergegas ke jembatan terdekat. Segera, Raja Ibel 15 bertanduk juga memilih jembatan kecil dan bergegas ke atas. Untuk beberapa waktu, pertempuran berlanjut di 5 jembatan kecil yang sangat meriah. 1 kepala, 2 kepala. Dalam waktu singkat, Li Fuchen telah menghancurkan 6 singa batu. Melirik ke 4 lainnya, Li Fuchen menemukan bahwa Raja Ibel 15 bertanduk hanya mematahkan 2 singa batu, Ge Yun telah mematahkan 3 singa, dan Raja Ibel 15 darah juga telah mematahkan 3, sebaliknya, Raja Jahat telah mematahkan 4 singa batu, dan mengejarnya, Li Fuchen. Kamu harus cepat. Sekarang dia terpaksa berada dalam situasi putus asa, Li Fuchen tidak bisa mengendalikan sebanyak itu dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengambil kesempatan. Tinju tulang besi didorong hingga batasnya kali ini, Li Fuchen tidak mendorong energi dan darah biasa di tubuhnya, tetapi kekuatan gajah naga. Setelah menyelesaikan bab kelima dari bab penguatan gajah naga, energi dan darah Li Fuchen sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan kekuatan gajah naga, mereka masih kerdil. Hanya saja kekuatan sang gajah naga toh hanya 1.500 benang saja, jika menggunakan satu benang lebih sedikit, jika ingin menambahnya lagi, entah berapa banyak sumber daya berharga yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, Li Fuchen tidak mau mengkonsumsi kekuatan naga gajah kecuali benar-benar diperlukan. Sebelum berlatih tinju tulang besi, dia hanya mengonsumsi sedikit kekuatan naga gajah. Kekuatan tangan besi yang dipadatkan dengan kekuatan naga dan gajah meningkat drastis, dengan satu pukulan, seekor singa batu meledak dan memenuhi udara dengan debu. Apakah kecepatannya meningkat? Mata Raja Jahat itu bersinar, dan kekuatan tinjunya meningkat hingga batasnya. Seriusnya, Raja Jahat itu lebih kuat dari Li Fuchen di istana, tapi dia datang terlambat. 9 kepala, 10 kepala, 15 kepala, 17 kepala. Li Fuchen melihat ke samping dan melihat bahwa Raja Jahat itu juga telah menghancurkan 16 singa batu, hanya satu yang lebih sedikit darinya. Hancurkan untukku. Kilau emas gelap melonjak di tinjunya, dan Li Fuchen meninju dahi singa batu terakhir. Klik, singa batu itu ditembus. Suara mendesing. Li Fuchen melompat dari jembatan dan berlari menuju aula tengah. Klik, pada saat ini, Raja Jahat juga menghancurkan singa batu terakhir dan mengikutinya dari dekat. Aula tengah adalah aula besar dengan panjang dan lebar 100 kaki. Pintu aula utama ditutup. Ketika Li Fuchen mendekat, pintu aula utama tiba-tiba terbuka, dan ribuan lampu berharga keluar, membuatnya sulit untuk membuka mata. Li Fuchen menutup matanya dan menyadari kesadarannya. Saat berikutnya, Li Fuchen melihat situasi di dalam aula. Di dalam aula, ada 8 pilar kristal. Di setiap pilar kristal, ada rongga. Ada benda di setiap rongga, termasuk baju besi skala perak, sarung tangan hitam legam, jubah hitam, dan pelat logam misterius. Ada 8 harta karun di dalamnya, jumlah. Kedelapan harta karun ini jelas jauh lebih berharga daripada harta karun yang diperoleh di dalam ruangan. Jika Li Fuchen menebak dengan benar, baju besi harta karun skala perak seharusnya adalah baju besi harta karun tingkat bumi, dan sarung tangan hitam legam harus menjadi senjata tingkat bumi. Jubah hitam itu seharusnya juga jubah tingkat bumi, tetapi dalam pemindaian kesadaran Li Fuchen, pelat logam misterius itu adalah yang paling berharga. Begitu kesadaran Li Fuchen mendekatinya, dia tiba-tiba merasakan aura seluas langit. Kamu harus mendapatkannya. Li Fuchen sekarang bingung. Dengan identitasnya terungkap,
bahkan jika dia tidak merebut harta karun ini, dia akan menjadi duri bagi semua orang ketika dia keluar. Tidak melakukan apa-apa dan memperjuangkan harta itu dengan sekuat tenaga, adapun apa yang akan terjadi di masa depan, terserah pada takdir. Tanpa ragu-ragu, Li Fuchen bergegas ke aula dan pertama kali sampai di pilar kristal yang berisi baju besi berskala perak. Armor harta karun berskala perak ini setidaknya merupakan armor harta karun tingkat rendah di tingkat bumi, dikombinasikan dengan pertahanan tubuhnya, itu cukup untuk mendorong pertahanannya ke tingkat yang sangat menakutkan. Dalam menghadapi kesulitan di masa depan, pertahanan adalah hal yang paling penting, betapapun kuatnya kekuatannya, ia tidak akan mampu mengalahkan kekuatan besar di daratan ini. Aduh, tepat ketika Li Fuchen mendekati baju besi harta karun berskala perak, cahaya kristal tiba-tiba menyala di pilar kristal, dan serigala Ibel 15 berskala perak menerkam Li Fuchen. Serigala Ibel 15 berskala perak ini jelas merupakan binatang Ibel 15 tingkat 5 puncak, tetapi Li Fuchen dapat melihat bahwa lawannya tidak memiliki nafas kehidupan, dan tidak ada energi Ibel 15, hanya kekuatan tubuh Ibel 15. Tanpa mundur atau menghindar, Li Fuchen dan serigala Ibel 15 berskala perak bertarung bersama. Pertahanan yang kuat. Setelah beberapa pertarungan, Li Fuchen terkejut. Pertahanan serigala Ibel 15 berskala perak ini sangat kuat. Tinju tulang besinya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada lawan bahkan jika dia memukulnya dengan keras. Dia tidak tahu apakah tubuh monster dari monster level 5 puncak sebenarnya sekuat itu. Menderita kematian, Raja Jahat mengikuti dari dekat dan memasuki aula. Dia tidak memilih pilar kristal lain, tetapi meninju Li Fuchen. Ada 8 harta karun, satu lebih sedikit dari yang lain. Li Fuchen, seorang junior belaka, tidak memiliki hak untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan harta karun. Orang pembawa sial, Li Fuchen diserang dari kedua sisi dan panik. Namun, dibandingkan dengan serigala Ibel 15 bersisik perak, Raja Jahat jelas lebih berbahaya, jadi Li Fuchen segera berbalik dan meninju Raja Jahat. Ledakan, kekuatan besar menyebar, dan Li Fuchen mundur 10 langkah, tepat ke dalam jangkauan serangan serigala Ibel 15 berskala perak. Serigala Ibel 15 bersisik perak menggigit bahu Li Fuchen. Ada suara seperti benturan emas dan batu, serigala Ibel 15 bersisik perak gagal menggigit bahu Li Fuchen dan hanya menggigit pelindung kulit binatang Ibel 15 tingkat 5. Tidak apa-apa, ekspresi jelek Li Fuchen agak melembut. Pertahanan tubuhnya telah mampu menahan serangan penuh dari prajurit tingkat ketiga dari alam terlahir kembali. Serigala Ibel 15 berskala perak ini tidak memiliki aura Ibel 15. Jika dia menggigitnya murni dengan kekuatan tubuh Ibel 15-nya, tentu saja tidak akan ada aura Ibel 15 mampu menggigit pertahanannya. Sangat disayangkan bagi binatang Ibel 15 tingkat 5. Armor kulit. Meskipun armor kulit monster tingkat kelima tidak sebagus armor harta karun tingkat bumi, itu masih merupakan armor kulit yang cukup berharga. Apakah pertahanan fisik anak ini begitu kuat? Cahaya menakutkan muncul dari mata Raja Jahat. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Li Fuchen, pertahanan tubuh lawan jelas telah mencapai level teratas di daratan dan tidak lebih lemah dari Ibel 15 level 5. Tentu saja Ibel 15 tingkat kelima hanya dapat memaksimalkan pertahanannya dengan energi Ibel 15. Tingkat energi sejati atau energi Ibel 15 ini tidak sebaik energi Ibel 15. Aku ingin melihat sejauh mana pertahanan tubuhmu telah mencapai. Raja Jahat tentu saja tidak akan berhenti di situ. Dia melintas dan muncul di sisi kanan Li Fuchen seperti hantu, mencakarnya. Makna sebenarnya yang kuat dari pemurnian tubuh. Li Fuchen merasakan dua helai makna sebenarnya dari pemurnian tubuh pada Raja Jahat. Yang satu harus menjadi arti sebenarnya dari teknik pemurnian tubuh, dan yang lainnya harus menjadi arti sebenarnya dari teknik cakar pemurnian tubuh. Ada perbedaan besar antara arti sebenarnya atau tidak, ini mungkin alasan utama mengapa Raja Jahat bisa mendominasi benua Donglin. Merobek, Li Fuchen harus menghadapi serigala Ibel 15 berskala perak dan Raja Jahat pada saat yang sama. Bahkan jika kesadarannya luar biasa, tubuhnya tidak dapat bereaksi. Setelah beberapa perkelahian, dia segera dicengkeram oleh cakar Raja Jahat di dadanya dan perut. Armor kulit binatang Ibel 15 tingkat 5 dirobek-robek oleh Raja Jahat seperti kain, untungnya, hanya ada sedikit bekas darah di tubuhnya, dan kulit serta dagingnya tidak rusak. Kekuatan fisik telah benar-benar mencapai tingkat monster tingkat kelima. Jika dia dapat menggunakan energi sejatinya, Raja Jahat tidak akan menganggap serius monster tingkat 5. 1 lawan 1, dia sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menembus pertahanan monster level 5. Selanjutnya, di bawah serangan Raja Jahat dan serigala Ibel 15 skala perak, Li Fuchen tidak berdaya, untungnya,
serigala Ibel 15 skala perak kadang-kadang menyerang Raja Jahat, jika tidak, Li Fuchen akan semakin malu. Raja Jahat, kenapa membuang waktu untukku? Mereka akan segera datang. Kata Li Fuchen dengan tenang. Dia tidak percaya bahwa Raja Jahat tidak bisa membedakan pentingnya dibandingkan dengan harta karun, berurusan dengannya hanyalah masalah sepele. Kamu benar, saya harus mengatakan bahwa kamu sangat beruntung. Saya harap kamu akan mendapatkan keberuntungan seperti itu di masa depan. Raja Jahat secara alami memahami pentingnya. Dia segera berhenti dan bergerak menuju pilar kristal dengan jubah hitam pergi. Saat berhadapan dengan Li Fuchen, jangan menjadi tidak sabar untuk sementara waktu. Setelah dia keluar, dia akan memutuskan siapa yang harus dia hadapi, tetapi untuk sesaat, bahkan ratusan sekte pun tidak dapat menghentikannya. Setelah Raja Jahat pergi, Li Fuchen menghela nafas lega. Meskipun Raja Jahat tidak bisa menembus pertahanannya secara signifikan, dia sudah bisa menggoreskan bekas darah di tubuhnya. Seiring waktu, nyawanya mungkin dalam bahaya. Tanpa Raja Jahat, akan lebih mudah bagi Li Fuchen untuk menghadapi serigala Ibel 15 berskala perak. Tubuh Ibel 15 serigala Ibel 15 berskala perak itu kuat, tubuhnya bahkan lebih kuat, dan dia secara alami tak terkalahkan dan dapat memakan lawannya sepenuhnya. Bang bang bang. Menggunakan kekuatan gajah naga, tinju Li Fuchen ditutupi dengan lapisan energi dan darah emas gelap, dan dia meninju serigala Ibel 15 bersisik perak satu demi satu. Lambat laun, sisik perak di tubuh serigala Ibel 15 bersisik perak mulai terlihat rusak. Suara mendesing. Saat Li Fuchen menekan serigala Ibel 15 berskala perak, Raja Ibel 15 darah dan penatua tertinggi Ge Yun dari Sekte Senjata Suan bergegas masuk. Mungkin karena dia adalah manusia dan anggota dari 100 sekte, Ge Yun tidak mengambil tindakan terhadap Li Fuchen, tetapi Raja Ibel 15 darah menyeringai, mengeluarkan duri tajam dari tubuhnya, dan menikam Li Fuchen dengan keras. Li Fuchen sangat marah, berbalik dan meninju paku itu. Ledakan. Menggunakan bagian tersulit untuk memukul paku, tinju Li Fuchen tidak terluka dan memaksa Raja Ibel 15 darah mundur beberapa langkah. Hei, Raja Ibel 15 darah sangat terkejut. Sungguh luar biasa manusia junior bisa memiliki tubuh sekuat itu. Pergilah ke neraka. Tapi Raja Ibel 15 darah bukanlah Raja Ibel 15 bertanduk. Bahkan leluhur darah sangat takut dengan bakatnya dalam ki dan darah. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan aliran darah mengalir ke paku-paku itu. Saat berikutnya, darah mengalir di permukaan paku-paku itu, dan akhirnya berkumpul di bagian atas paku-paku itu, menusuk Li Fuchen lagi. Klik, kali ini, sebuah lubang kecil menembus lapisan darah emas gelap di tangan Li Fuchen, dan darah mengalir keluar. Seperti yang diharapkan dari Raja Ibel 15 darah, dia benar-benar menahan prajurit pemurni tubuh. Kekuatan gajah naga didorong hingga batasnya, dan lapisan darah emas gelap di permukaan tangan Li Fuchen menjadi semakin cemerlang. Sebelumnya, dia hanya mengaktifkan sedikit kekuatan gajah naga, namun sekarang dia mengumpulkan seluruh kekuatan gajah naga ke dalam tinjunya. Namun dengan cara ini, konsumsi tenaga gajah naga tiba-tiba meningkat drastis. Pada dasarnya setiap nafas menghabiskan sedikit tenaga gajah naga. Sial, sial, suara benturan emas dan batu terdengar terus-menerus, paku Raja Ibel 15 darah tidak bisa lagi menembus tulang besi, energi, dan lapisan darah Li Fuchen. Anak ini benar-benar merepotkan. Ekspresi Raja Ibel 15 darah menjadi lebih serius. Jika diberi waktu, dia pasti akan membasmi Li Fuchen secara perlahan. Tetapi Raja Jahat dan Ge Yun sudah bertarung di sana, membuang-buang waktu untuk Li Fuchen, yang tidak sebanding dengan keuntungannya. Kamu beruntung. Pada akhirnya, Raja Ibel 15 darah menyerah berurusan dengan Li Fuchen dan berlari menuju pilar kristal tidak jauh dari sana. Raja Ibel 15 bertanduk adalah orang terakhir yang tiba di aula tengah. Dia awalnya berencana untuk berurusan dengan Li Fuchen, tetapi dengan memutar matanya, dia tiba-tiba menyerah. Dia tidak bodoh. Karena tidak ada orang lain yang pernah berurusan dengan Li Fuchen, itu berarti Li Fuchen masih cukup mampu dan tidak perlu membuang-buang waktu. Melihat ini, Li Fuchen menghela nafas lega. Jika Raja Ibel 15 bertanduk menimbulkan masalah lagi, kemajuannya akan jauh lebih lambat. Puff, puff, puff. Raja Jahat itu sangat kuat, dengan cakarnya yang tajam dan kejam, dari waktu ke waktu menggaruk retakan pada tubuh binatang bersayap kelelawar itu, dan kecepatannya tidak bisa ditembus. Setelah serangkaian puluhan cakar, Raja Jahat itu akhirnya mengalahkan binatang bersayap kelelawar itu dan mendapatkan jubah hitam. Ini sebenarnya jubah tingkat menengah bumi. Sebuah cahaya aneh muncul di mata Raja Jahat. Dibandingkan dengan senjata dan baju besi, harta karun khusus ini lebih berharga.
Mengenakan jubah hitam, mata Raja Jahat tertuju pada pilar kristal dengan sarung tangan hitam. Sekte Sievis pandai bertinju, dan keterampilan tinjunya tidak ada bandingannya di dunia. Sarung tangan tingkat bumi sudah cukup untuk membawa kekuatannya ke tingkat yang baru. Tepat setelah Raja Jahat memilih target keduanya, Li Fuchen akhirnya mengalahkan Serigala Ibel 15 berskala perak. Dengan satu pukulan, Li Fuchen mematahkan tulang leher Serigala Ibel 15 bersisik perak. Setelah melepas baju besi skala perak, kesadaran Li Fuchen menyerbu. Setelah beberapa saat, wajah Li Fuchen menunjukkan kegembiraan. Armor harta karun berskala perak ini memang merupakan armor harta karun tingkat bumi. Dan itu juga merupakan pelindung harta karun tingkat menengah tingkat bumi. Meskipun pelindung harta karun perlu diaktifkan dengan energi sebenarnya untuk mengerahkan pertahanan maksimalnya, pelindung harta karun juga tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Li Fuchen merobek armor kulit monster tingkat kelima dan menggantinya dengan armor skala perak. Dengan baju besi berskala perak yang melindungi tubuhnya, Li Fuchen yakin tidak ada yang bisa mengancamnya di dalam istana, hanya dia yang bisa mengancam orang lain. Yang mana yang harus aku pilih sebagai target kedua? Setelah mendapatkan Silver Scale Armor, Li Fuchen dihadapkan pada sebuah pilihan. Ada dua pilihan lagi yang diberikan kepadanya, dan dia harus memilih satu. Dan itu pada dasarnya yang terakhir. 8 harta karun dapat dibagi dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Li Fuchen memilih pelat logam misterius itu. Meskipun tujuan dari pelat logam ini tidak diketahui dan sulit untuk mengetahui apa itu, hal itu memberi kesan terdalam pada Li Fuchen bahwa itu mungkin merupakan harta rahasia yang besar. Anda harus tahu bahwa harta rahasia adalah harta karun yang nyata, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada senjata dan baju besi dengan level yang sama. Pelat logam dijaga oleh ular piton besar melihat Li Fuchen mendekat, ia mengangkat tubuh bagian atasnya dan menggigit Li Fuchen secepat kilat. Bergerak setengah meter ke samping, Li Fuchen menghindari serangan langsung ular piton itu dan meninju kepala lawan. Bang! Seolah terkena bola logam besar, Li Fuchen merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Pertahanan tubuh monster ular piton raksasa ini harus lebih besar daripada pertahanan monster level 5. Li Fuchen diam-diam mengeluh. Pertahanan Ibel 15 tingkat kelima sangat menakutkan. Bahkan sekarang, dia hampir tidak percaya diri untuk mengalahkan Raja Ibel 15 bertanduk. Dia mungkin bukan lawan melawan Raja Ibel 15 darah. Pertahanan ular piton besar ini sebenarnya melebihi pertahanan Ibel 15 tingkat 5, Ibel 15 tingkat 5. Jika dia ingin mengalahkannya, itu tidak mudah. Sekilas, Li Fuchen melihat Raja Jahat akan menghabisi target kedua, dan yang lain telah menekan lawan mereka. Kita tidak bisa menunggu mereka berhasil, kita harus bertarung dengan cepat. Dengan baju besi skala perak, Li Fuchen berpikir bahwa semua orang mungkin tidak bisa mengalahkannya jika mereka bergabung, tapi tentu saja dia tidak boleh mengambil risiko jika dia bisa. Siapa yang tahu jika orang seperti Raja Jahat menyembunyikan sesuatu? Senjata yang ampuh. Tulang besi membelah jiwa, tinju. Kiri dan kanan Li Fuchen tiba-tiba pecah di permukaan kulitnya, segera, kilau emas gelap terang melonjak, membungkus tangan Li Fuchen seperti magma yang mengeras. Inilah jurus unik Iron Bone Fist yang memakan kekuatan ki dan darah atau kekuatan naga gajah. Jika dulu Li Fuchen mengonsumsi sedikit kekuatan gajah naga setiap kali ia bernapas, kini setiap napas mengonsumsi setidaknya 3 helai kekuatan gajah naga. Anda harus tahu bahwa hanya ada lebih dari 1.200 kekuatan naga gajah yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan pertahanan tubuhnya sedikit menurun. Menghirup 3 helai kekuatan gajah naga dalam satu tarikan napas, tidak butuh waktu lama hingga kekuatan gajah naga di tubuhnya benar-benar habis. Pada saat itu, pertahanan tubuhnya mungkin hanya mampu menahan serangan kekuatan penuh dari seorang pejuang di alam terlahir kembali tingkat pertama. Kita harus menangani ular piton besar itu dalam waktu singkat. Li Fuchen terbang dan meninju kepala ular piton besar itu. Kali ini, tinju Li Fuchen tampak korosif, dan dia membuat bekas pukulan di kepala ular piton besar itu. Ini memang keterampilan unik dari Iron Bone Fist, Li Fuchen mengangkat alisnya. Konsumsi 3 helai kekuatan gajah naga dalam satu tarikan napas membawa kekuatan serangannya ke tingkat yang sangat menakutkan, dalam situasi pertarungan jarak dekat, bahkan tanpa energi sejati atau kartu truf apapun, dia dapat bertarung melawan prajurit tingkat 4 tak terbatas dari alam terlahir kembali. Pertempuran telah berakhir. Tentu saja, premisnya adalah dia mengenakan baju besi harta karun skala perak. Tanpa baju besi harta karun skala perak, pertahanan tubuhnya hanya dapat menahan serangan penuh dari prajurit tingkat ketiga yang tidak dibatasi dari alam reinkarnasi,
tetapi tidak dapat menahan serangan penuh dari prajurit tingkat keempat, prajurit tingkat alam reinkarnasi. Selain itu, dia hanya bisa bertarung jarak dekat dengan prajurit tingkat keempat dari alam terlahir kembali untuk waktu yang singkat. Ketika kekuatan gajah naga habis, dia akan dipukul kembali ke bentuk aslinya. Li Fuchen menebak bahwa mungkin ini adalah salah satu alasan utama mengapa kelompok pemurnian tubuh menolak atau menjadi tambahan, pertempuran jangka panjang tidak akan berhasil. Bum bum bum, Li Fuchen, yang meledak dengan seluruh kekuatannya, meninju kepala ular piton besar itu berulang kali. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan gajah naga Li Fuchen juga dikonsumsi dengan cepat. Hal itu membuat Li Fuchen merasa patah hati. Rusak. Di sisi lain, Raja Jahat telah menyelesaikan target kedua dan mendapatkan sarung tangan hitam legam. Mengabaikan Li Fuchen, Raja Jahat mendatangi pilar kristal ketiga. Pada tahap ini, pertama-tama dia akan mendapatkan beberapa harta lagi, sedangkan Li Fuchen, dia akan punya banyak cara untuk menghadapinya ketika dia keluar. Sama seperti Raja Jahat menyelesaikan target kedua, Raja Ibel 15 Darah juga menyelesaikan target pertama dan memperoleh harta karun. Matanya berkedip-kedip, berkeliaran di sekitar Raja Ibel 15 bertanduk Raja Jahat dan Li Fuchen Geyun. Dia tidak ingin memprovokasi Raja Jahat itu. Raja Ibel 15 bertanduk sama seperti dia, sebagai anggota dari 10 alam Ibel 15, dia secara alami tidak dapat terlibat dalam perselisihan internal. Hanya Li Fuchen dan Geyun yang tersisa. Geyun, sebagai penatua tertinggi dari Sekte Senjata Xuan, memiliki pertahanan tubuh yang tinggi dan lebih kuat dari Ibel 15 tingkat 5 mereka, dia jelas merupakan orang yang sulit ditembus. Sebagai perbandingan, Li Fuchen tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Jangan khawatir, tunggu sampai dia akan membasmi ular piton besar itu sebelum mengambil tindakan. Raja Ibel 15 Darah sangat licik dan berbahaya. Melihat tindakan Raja Ibel 15 Darah, Li Fuchen mengerutkan kening. Raja Ibel 15 Darah ini jelas merupakan musuh terkuat setelah Raja Jahat. Menjadi sasaran pihak lain bukanlah hal yang baik. Segera, Geyun juga menyelesaikan target pertama, dia melihat sekeliling dan akhirnya fokus pada Li Fuchen. Di depan harta karun itu, bahkan seorang teman baik pun akan memiliki beberapa pemikiran, apalagi seorang junior. Klik, semakin banyak bekas tinju di kepala ular piton besar itu, lambat laun pertahanan ular piton besar itu turun sedikit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Kematian. Raja Ibel 15 Darah berubah menjadi bayangan darah dan menyapu ke arah Li Fuchen dengan kecepatan tinggi. Geyun melakukan bagiannya dan bergegas mendekat. Tepat waktu. Pikiran dan kemauan Li Fuchen begitu kuat, pada saat kritis, dia dengan tenang memeluk kepala ular piton itu dengan kedua tangannya dan mengguncangnya dengan keras. Berteriak. Tubuh besar ular piton raksasa itu dibuang oleh Li Fuchen dan mengenai Raja Ibel 15 Darah dan Geyun. Raja Ibel 15 Darah dan Geyun menembak pada saat yang sama, mengenai ular piton besar itu. Ular piton besar itu sudah berada di titik kehancuran, dihadapkan pada serangan penuh kedua pria tersebut, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Pada saat yang sama, cahaya kristal menghilang di luar lubang pilar kristal di depan Li Fuchen. Li Fuchen menyambar seperti kilat dan menyambar pelat logam itu. Mencari kematian. Raja Ibel 15 Darah sangat marah, mengeluarkan paku, dan menembak Li Fuchen dengan tangannya. Ding! Paku tersebut gagal menembus armor skala perak Li Fuchen, namun kekuatannya yang kuat masih bekerja pada Li Fuchen, menjatuhkannya. Harta karun ada di tangan, saatnya pergi. Li Fuchen menggunakan kekuatan ini untuk segera mendekati pintu aula tengah. Berhenti pergi. Pola senjata merah di tubuh Geyun menyala, dan kecepatannya meledak, mengejar Li Fuchen. Namun, Li Fuchen juga tidak lambat, kakinya bersinar dengan warna emas muda dan dia bergegas keluar dari aula tengah terlebih dahulu. Mengikuti jembatan kecil yang dia lewati sebelumnya, Li Fuchen meninggalkan inti istana, dari belakang, Geyun dan Raja Ibel 15 Darah mengejarnya. Masih ada lebih dari 800 helai kekuatan gajah naga. Cukup banyak, tapi tidak banyak. Mari kita lihat dulu pelat logam apa ini. Memanfaatkan kecepatannya, Li Fuchen mengeluarkan pelat logam dari tangannya dan menjelajah, itu dengan kesadarannya. Berdengung. Saat berikutnya, Li Fuchen merasa bahwa dia telah tiba di kehampaan yang luas, dikelilingi oleh kabut dan sulit untuk mengetahui arahnya. Melihat ke bawah, Li Fuchen melihat dua bayangan hitam, satu besar dan satu kecil, yang besar berukuran 100 kali lipat dari yang kecil. Menatap bayangan hitam kecil itu, Li Fuchen melihat lebih dekat. Bayangan hitam itu segera membesar, tapi itu adalah benua yang sangat besar. Melihat lebih dekat,
Li Fuchen menemukan bahwa benua ini sebenarnya adalah benua Donglin. Karena Li Fuchen melihat Gunung Xingyun. Harta rahasia macam apa ini? Li Fuchen terkejut. Sambil berlari dengan bingung, Li Fuchen terus menjelajahi pelat logam itu. Memalingkan muka dari benua Donglin, Li Fuchen melihat bayangan hitam lainnya. Bayangan hitam ini sekitar 100 kali lebih besar dari benua Donglin. Saat Li Fuchen memusatkan kesadarannya, bayangan hitam ini mulai membesar. Itu juga sebuah benua, sangat besar benua Donglin seperti pulau kecil dibandingkan dengan itu. Suasana hati Li Fuchen sedang naik turun, dia ingin tahu harta rahasia apa yang dimiliki pelat logam ini. Kesadaran meluas ke atas, ke kedalaman kehampaan. Saat berikutnya, Li Fuchen tahu harta rahasia apa itu. Cakram teleportasi kontinental, harta rahasia teleportasi luar angkasa, dapat ditransmisikan ke benua manapun dalam cakram teleportasi. Metode transmisi dapat menelan vitalitas batu spiritual, dan juga dapat mengakumulasi vitalitas langit dan bumi. Itu perlu disempurnakan sebelumnya itu bisa digunakan. Setelah mendapatkan informasi tentang cakram logam itu, Li Fuchen tertegun. Pelat logam ini sebenarnya adalah harta rahasia transmisi luar angkasa, dengan harta rahasia seperti itu, bukankah mungkin untuk melakukan perjalanan antar dua benua sesuka hati? Anda pasti tahu kalau ada lautan tak berujung antar benua. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya di laut tak berujung. Menurut catatan, pejuang yang kuat umumnya tidak muncul di benua tingkat rendah. Misalnya, di benua Donglin, pejuang terkuat adalah pejuang dari alam terlahir kembali. Meskipun ada pejuang yang melampaui alam terlahir kembali ribuan tahun yang lalu, tapi kemudian semuanya menghilang. Laut tak berujung tidak memiliki batasan seperti itu. Di lautan tak berujung, monster level 5 bukanlah apa-apa. Ada monster level 6 yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga monster level 7 yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi ada monster tingkat 8 dan monster tingkat 9 yang menguasai wilayah lautan. Sebenarnya monster juga mempunyai nama lain, misalnya monster level 5 umumnya disebut monster besar, monster level 6 bisa disebut monster jenderal, monster level 7 disebut raja monster, dan Li Fuchen tidak tahu tentang yang lebih tinggi, karena tidak ada rekor berikutnya di benua Donglin. Raja Ibel 15 bertanduk, Raja Ibel 15 darah, Raja jahat dan lain-lain menyebut dirinya raja, namun nyatanya mereka hanya ada di benua Donglin. Setelah keluar dari benua Donglin, mereka semua hanyalah semut. Selain itu, menurut catatan, terdapat banyak benua di lautan yang tak berujung. Sangat berbahaya untuk menyeberangi lautan tak berujung dan datang ke benua lain, ini sangat berbahaya, dan ini bagi mereka yang kuat yang telah melampaui para pejuang alam terlahir kembali. Jika seorang pejuang di alam kelahiran kembali ingin pergi ke benua lain, pada dasarnya dia mencari kematian. Saya tidak tahu berapa banyak batu spiritual atau vitalitas langit dan bumi yang diperlukan untuk berteleportasi ke benua lain. Li Fuchen memindai kesadarannya dan segera menemukan kolam vitalitas jauh di dalam kehampaan. Kolam vitalitas sangat besar, berisi cairan vitalitas langit dan bumi. Untuk sementara, Li Fuchen tidak dapat mengetahui berapa banyak vitalitas yang ada, tetapi dia dapat merasakan bahwa vitalitas dalam kolam vitalitas sangat besar. Kesadaran semakin dekat, dan di masa lalu, ia segera dihancurkan oleh fluktuasi di kolam vitalitas. Jauh di dalam kehampaan, Li Fuchen menemukan bola logam. Bola logam itu berputar perlahan, dengan garis misterius yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Kesadarannya menyerang, dan Li Fuchen langsung mengerti bahwa bola logam ini adalah inti dari piringan teleportasi. Selama bola logam itu dimurnikan, dia dapat diangkut ke benua lain melalui piringan teleportasi. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kesadaran Li Fuchen mundur dari cakram teleportasi, dan ketika dia menoleh ke belakang, Ge Yun dan Raja Ibel 15 darah sudah menyusul. Kamu bohong, hentikan dia. Ge Yun berteriak dengan keras saat itu. Li Fuchen melihat ke depan dan melihat Yulai, penatua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, muncul di sana pada waktu yang tidak diketahui. Melihat Ge Yun dan Raja Ibel 15 darah mengejar Li Fuchen, ekspresi tajam melintas di wajah Yulai dan dia meninju Li Fuchen. Orang pembawa sial, Li Fuchen tidak melawan, dan tubuhnya disapu oleh cahaya tinju merah. Buntut dari cahaya tinju membuat Li Fuchen melambat. Yuli masih ingin mengambil tindakan. Keluar. Li Fuchen mengangkat tinjunya dan meninju Yulai, menyebabkan dia muntah darah dan mematahkan setidaknya 3 atau 4 tulang rusuk. Ini adalah sesuatu yang harus ditahan oleh Li Fuchen, jika tidak, pukulan ini akan membasmi separuh hidup Yulai. Yulai merasa ngeri, saat itu juga dia merasakan nafas kematian. Li Fuchen melewati Yulai. Desir.
Ge-yun dan Raja Ibel 15 darah sedang mengejar. Istana ini terlalu jahat. Ayo pergi dari sini dulu. Yulai merasa sangat sedih. Di dunia luar, kekuatannya setidaknya termasuk yang teratas di daratan. Di dalam, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior. Dia sepenuhnya malu. Istana ini terhubung ke segala arah, tetapi hanya ada satu pintu keluar. Li Fuchen butuh 3 hari untuk menemukan jalan keluarnya. Saat dia meninggalkan istana, energi sebenarnya di tubuh Li Fuchen mulai beredar. Setelah energi aslinya tidak dibatasi, kecepatan Ge-yun meningkat secara dramatis dan dia meninju Li Fuchen. Meskipun pukulan ini tidak dapat melepaskan energi sebenarnya, namun tetap sangat kuat, bagaimanapun, Ge-yun adalah prajurit puncak di alam terlahir kembali. Saya tidak tahu apakah saya bisa memblokirnya. Li Fuchen tidak akan meninggalkan istana kecuali dia terpaksa. Lagi pula, begitu dia meninggalkan istana, dia bukan lagi tandingan Raja Ibel 15 darah Ge-yun dan yang lainnya. Tetapi jika dia tidak pergi, cepat atau lambat kekuatan naga gajahnya akan habis, dan tidak akan ada harapan sama sekali. Dan meninggalkan istana, setidaknya ada secercah harapan. 2 singa batu besar di pintu masuk istana dapat menyerap energi kemarahan atau energi Ibel 15 yang dilepaskan dari luar. Begitu dia meninggalkan istana, garis Ki ungu 9 putaran di punggung Li Fuchen segera menyala. Saat berikutnya, Ventian Ki berubah menjadi Ki ungu 9 putaran, dan Ki ungu 9 putaran berubah menjadi Ki pedang perunggu. Segera, pedang perunggu Ki dituangkan ke dalam harta karun skala perak. Armor skala perak bersinar, dan sisik perak di atasnya sedikit menggeliat, seolah-olah mereka hidup. Ledakan, Ge-yun memukul rompi Li Fuchen dengan sebuah pukulan, dan pukulan kuat itu mendatangkan malapetaka. Engah, seteguk darah muncrat, dan seluruh tubuh Li Fuchen melesat keluar, beberapa kali lebih cepat. Belum mati, Ge-yun mengerutkan kening. Meskipun kekuatan pukulannya hanya 10% dari masa kejayaannya karena ketidakmampuan melepaskan energi aslinya, itu sudah lebih dari cukup untuk membasmi Li Fuchen. Bagian dari baju besi harta karun itu pastilah baju besi harta karun tingkat bumi, dan mungkin itu adalah baju besi harta karun tingkat bumi tingkat tinggi atau bahkan tingkat atas. Mata Ge-yun tertuju pada baju besi harta karun berskala perak di Li Fuchen. Menurutnya, jika itu hanya armor harta karun tingkat rendah atau menengah tingkat bumi, mustahil untuk menahan 10% kekuatan pukulannya. Bagaimanapun, baju besi yang berharga membutuhkan energi sejati untuk diaktifkan, dan tingkat budidaya Li Fuchen hanya berada di alam tiangan tingkat ke-8, bahkan jika tingkat budidayanya tinggi, tidak mungkin untuk meningkatkan pertahanannya sedemikian rupa. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Li Fuchen memiliki pola Ki ungu 9 revolusi dan teknik rahasia bintang 6 teknik rahasia sumsum pedang perunggu. Keduanya membuat kualitas Ki Li Fuchen mencapai tingkat menengah dari alam terlahir kembali, mendorongnya untuk mencapai level bumi. Setelah armor harta karun tingkat menengah Silver Scarlet Tracer Armor, masih ada harapan untuk memblokir 10% kekuatan pukulan Ge-yun. Jika aku mendapatkan baju besi yang begitu berharga, aku tidak akan terkalahkan di daratan, dan Raja Jahat tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Mata Ge-yun membara, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membasmi. Di depan harta karun sungguhan, tidak masalah jika mereka berasal dari kam yang sama, apalagi junior. Untungnya, Li Fuchen menghela napas lega. Jika berada di tempat lain, dia tidak akan pernah berani mengambil risiko ini. Untung saja energi sebenarnya tidak bisa dilepaskan atau bahkan terungkap di sini. Begitu energi sebenarnya keluar dari tubuh, ia akan diserap oleh singa batu. Akibatnya, Ge-yun tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya sama sekali, dan energi sebenarnya di tubuhnya hanya bisa meningkat, hanya kekuatan pukulan murni. Anda harus tahu bahwa di antara para pejuang, bahkan dalam pertarungan jarak dekat, sebenarnya penting untuk melepaskan energi yang sebenarnya. Hanya ketika energi sebenarnya dilepaskan dan ditransfer ke tubuh lawan barulah kekuatan mematikan dapat dilepaskan. Apakah kita perlu menyempurnakan cakram teleportasi dan meninggalkan benua Donglin? Li Fuchen menggunakan kekuatan tinjunya untuk menembak jatuh gunung. Sepanjang jalan, sebuah pemikiran melintas di benak Li Fuchen. Begitu pemikiran ini muncul, ia terbakar seperti api. Di benua Donglin tidak ada waktu untuk tumbuh sama sekali, hanya dengan meninggalkan benua Donglin dia dapat memiliki cukup waktu untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Perbaiki teleporternya dulu. Li Fuchen mengeluarkan teleporter itu lagi dan bersiap memasukkan energi aslinya ke dalamnya. Tidak bagus. Apa yang membuat Li Fuchen terlihat jelek adalah begitu energinya meninggalkan tubuhnya, energi itu diserap oleh singa batu di puncak gunung. Singa batu itu sepertinya mengabaikan jarak di angkasa. Selain itu,
Tidak masalah jika telapak tangannya dekat dengan pelat teleportasi. Segera setelah energi sebenarnya meninggalkan tubuhnya, singa batu akan bereaksi. Memang benar, jika celah kecil dapat memancarkan energi sejati, pukulan yang dilakukan oleh Ge-yun, penatua tertinggi Sekte Xuanqi, sudah cukup untuk membasmiku. Li Fuchen mengerti dengan jelas. Tanpa melambat, Li Fuchen terbang menuruni gunung. Dari belakang, Ge-yun dan Raja Ibel 15 darah mengejarnya. Keduanya saling mengejar semakin dekat. Kematian. Raja Ibel 15 darah mengeluarkan paku dan menembakkannya ke Li Fuchen. Kali ini, dia tidak mengandalkan kekuatan yang keluar dari tubuh Ibel 15, tetapi mengandalkan aura Ibel 15 dan kekuatan yang keluar dari tubuh Ibel 15. Paku-paku itu secepat kilat dan sekuat gunung. Dentang, percikan terbang, dan Li Fuchen memuntahkan seteguk darah lagi, dan kecepatannya meningkat seketika. Keduanya mengambil tindakan, dan meskipun dia tidak punya waktu untuk menghindar, kesadarannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk secara sadar menghindari titik vital, sehingga serangan itu hanya bisa mengenai punggungnya. Sial, anak ini memiliki kesadaran yang luar biasa, kita harus menghentikannya. Wajah Ge-yun muram. Jika dia tahu itu adalah masalah besar, dia seharusnya tidak mengejar Li Fuchen, tetapi menghentikan Raja Ibel 15 darah dan membiarkan Li Fuchen melarikan diri dari rerundewa Sekte Langit Hitam. Selama Li Fuchen masih berada di 100 sekte, dia akan memiliki banyak cara untuk mendapatkan harta karun Li Fuchen. Sayangnya sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sekarang bahkan jika dia menghentikan Raja Ibel 15 darah, Li Fuchen masih akan bersembunyi setelah meninggalkan rerundewa Sekte Langit Hitam. Kita berada di kaki gunung. Kecepatan menuruni gunung jauh lebih cepat daripada kecepatan mendaki gunung. Setelah beberapa saat, Li Fuchen tiba di kaki gunung. Berlari di sepanjang jalan yang sunyi, Li Fuchen melihat persimpangan pertama di jalan. Tanpa ragu-ragu, Li Fuchen meninggalkan jejak sunyi. Jejak yang sunyi, seperti gunung, tidak dapat melepaskan energi yang sebenarnya. Jika energi sebenarnya tidak dapat dilepaskan, disk teleportasi tidak dapat dimurnikan. Saat dia meninggalkan jalur sunyi, energi sejati Li Fuchen dengan lancar dimasukkan ke dalam pelat teleportasi. Kecepatan pemurnian teleporter sangat cepat, hampir tidak ada kendala, namun tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dari belakang, Ge-yun dan Raja Ibel 15 darah menyusul lagi. Sekarang, tidak ada batasan untuk satu orang dan satu setan. Ge-yun meninju, dan tinju api yang menakutkan itu sepertinya mencairkan kehampaan dan bergegas menuju Li Fuchen. Pada saat ini, bahkan 10 Li Fuchen akan terbasmi dengan satu pukulan tanpa ketegangan apapun. Blokir, Li Fuchen melompat, berputar di udara, dan memblokir disk teleportasi di depannya. Ledakan, tinju yang menyala-nyala menghantam teleporter, dan energi api yang kuat menyerang teleporter tersebut. Energi api yang tersisa mengamuk di Li Fuchen, langsung menghancurkan lapisan pelindung baju besi skala perak dan energi pedang perunggu pelindung tubuh. Li Fuchen akan segera dibasmi. Pelat konveyor tiba-tiba bersinar dan menyelimuti Li Fuchen. Saat berikutnya, pelat konveyor dan Li Fuchen berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. 360.